Episode 47 RG Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Ini apakah ini? Zhao Ling menatap dan membuka mulutnya dengan tidak percaya. Baru kemudian dia ingat bahwa ada banyak pesawat luar angkasa yang tersembunyi di pegunungan suci Tanah Suci. Di masa lalu, mereka tidak dapat digunakan karena tidak memiliki cukup energi. Namun kini, setelah melahap bulan, Raja Dewa Titan telah memperoleh energi yang sangat besar, yang cukup untuk mendukung penggunaan pesawat luar angkasa. Saya melihat pesawat luar angkasa melayang di luar angkasa, dan jumlahnya ratusan dalam hitungan kasar. Orang baik, ini pertempuran besar. Ini benar-benar pertempuran besar. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak pesawat luar angkasa muncul bersama-sama. Zhao Ling tercengang, dan tiba-tiba merasa seperti sedang menonton film fiksi ilmiah. Roh Kudus segera berkata dengan nada menghina, apa yang membuatmu bersemangat? Jangan lupa. Pesawat luar angkasa ini ada di sini untuk membunuhmu. Kenapa kamu tidak segera melarikan diri? Apakah kamu masih ingin berperang antar bintang dengan pesawat luar angkasa ini? Oh tidak, kamu benar. Aku tidak tertarik bertarung dengan ratusan pesawat luar angkasa. Lari. Lari cepat. Mata Zhao Ling berkedut. Dia mengikat patung itu di belakang punggungnya dengan tali, lalu berbalik dan lari jauh. Anak-anak, kejar aku. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kamu harus membiarkan dia mati di sini hari ini. Kesadaran marah Raja Dewa Titan bergema, dan kemudian dia melihat pesawat luar angkasa itu mengeluarkan aliran udara api, dan kemudian dengan cepat tembakan terbang pergi keluar. Tiba-tiba, adegan menegangkan dipentaskan di luar angkasa. Zhao Ling terlihat melarikan diri seperti pantatnya terbakar, sementara ratusan pesawat luar angkasa mengejarnya. Zhao Ling menoleh dan melihat ke belakang, dan tiba-tiba terkejut ini sangat cepat. Kecepatan ini lebih cepat daripada pesawat luar angkasa split seat. Saya melihat pesawat luar angkasa raksasa batu ini terbang dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, jarak antara kedua sisi kurang dari 1 kilometer. Seperti kata pepatah, nasib baik tidak pernah datang sendiri-sendiri. Saat jarak antara kedua sisi semakin dekat, 7 atau 8 tabung peluncuran hitam tiba-tiba terbentang di depan salah satu pesawat luar angkasa ditembak keluar. Astaga, sebenarnya ada senjata? Zhao Ling terkejut, dan buru-buru menghindar. Namun meski begitu, masih ada aliran pancaran partikel yang melintas di dekat dadanya, seketika menyulut pakaian di dadanya. Ini sangat berbahaya. Zhao Ling terkejut dan dengan cepat menggunakan kekuatan produksinya untuk memadamkan pakaian yang terbakar. Saya pusing. Ini terlalu mengasyikan. Merasa sedikit lega, dia menoleh ke belakang dan segera melebarkan matanya ketakutan aku. Aku akan menghapusnya. Apakah aku harus bersikap kasar? Setelah pesawat luar angkasa menyalakan sistem senjatanya, pesawat luar angkasa lain juga memiliki tabung peluncuran yang mencuat dari busurnya. Dalam sekejap, ribuan tabung peluncuran hitam semuanya diarahkan ke Zhao Ling. Kelopak mata Zhao Ling berkedut dengan liar, dan dia tidak berani ragu sedetik pun. Dia langsung meminta Roh Kudus untuk membuka pusaran luar angkasa, dan kemudian bergegas masuk seolah dia tidak sabar untuk melihatnya. Saat pusaran luar angkasa menghilang, ribuan tabung peluncuran menyala satu demi satu. Saat berikutnya, ribuan berkas partikel datang seperti hujan lebat, langsung memenuhi seluruh area. Jika Zhao Ling masih jauh, saya khawatir akan diayak secara langsung. Di alam semesta paralel, Zhao Ling meminta Roh Kudus untuk menampilkan pemandangan alam semesta yang sebenarnya. Ketika dia melihat pemandangan ribuan sinar partikel menghantamnya, hatinya hampir melonjak sial. Bagaimana kita bisa melawan ini? Cepatlah tidur. Ada begitu banyak pesawat luar angkasa. Biarpun kamu benar-benar dewa, kamu tetap harus melarikan diri. Untungnya, kamu berada di alam semesta paralel dan mereka tidak bisa menyerangmu. Zhao Ling mengerutkan bibirnya. Saya benar-benar ingin pergi tidur. Tetapi saya khawatir orang-orang ini tidak dapat menyerang saya dan malah punya ide lain, seperti berlari menyerang bumi. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bahwa di alam semesta nyata, ratusan pesawat luar angkasa berhenti sejenak dan kemudian terbang menuju bumi. Saya pergi ke sana dan mengetahui hari ini bahwa Anda masih memiliki potensi mulut gagak. Roh Kudus berkata dengan suara tercengang. Dadaku terasa sangat sesak. Zhao Ling mengedipkan mata dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menghancurkan pesawat luar angkasa ini, jika tidak maka mereka akan datang ke bumi. Ini ratusan pesawat luar angkasa. Apakah menurutmu itu hanya kubis? Roh Kudus berkata dengan sedih. Ya, jumlahnya terlalu banyak. Kalau lebih sedikit, saya masih bisa menggunakan tenaga manufaktur untuk menyelesaikannya. Tapi jumlahnya banyak sekali. Biarpun saya menggunakan tenaga pabrikan untuk menghancurkan beberapa di antaranya, mereka akan diserang oleh pesawat ruang angkasa lainnya segera dan dihancurkan menjadi beberapa bagian. Zhao Ling mengerutkan kening, memikirkan cara mengatasi krisis. Alangkah baiknya jika saya dapat memproduksi pesawat luar angkasa dalam jumlah yang sama atau lebih dalam waktu singkat. Lebih banyak pesawat luar angkasa?
Roh Kudus sepertinya telah memahami poin kunci tertentu, jadi dia memutar otak dan berpikir. Tiba-tiba, dia berteriak, Zaoling, cepat pergi ke tanah suci bulan di alam semesta paralel. Untuk apa kita pergi ke sana? Yang terpenting bagi kita sekarang adalah, Zaoling baru saja mengoceh, tapi tiba-tiba berhenti. Dia bertanya dengan mata terbelalak, kamu ingin mengatakan bahwa ada juga pesawat luar angkasa di tanah suci alam semesta paralel? Ya, coba pikirkan, ada orang yang sama dan tripod perunggu yang sama di dua alam semesta. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika ada juga pesawat luar angkasa di tanah suci bulan. Pesawat ruang angkasa di sini, kita bisa menghadapi orang-orang itu. Benar, benar. Zaoling berteriak dengan semangat, berbalik dan terbang cepat menuju bulan. Meskipun batu raksasa dari alam semesta paralel ini mati bersama dengan suku mata kebijaksanaan, tanah suci tidak dihancurkan, jadi pesawat luar angkasa di sini seharusnya tetap ada. Beberapa menit kemudian, Zaoling telah mendarat di bulan, dan kemudian dia dengan cepat menerobos tanah dan masuk, menyelam hingga ke bawah. Dibandingkan dengan tanah suci di alam semesta nyata, tanah suci di alam semesta paralel ini tampak sangat sunyi. Tidak ada kehidupan di sini. Padang rumput yang seharusnya subur dan hijau telah lama berubah menjadi gurun pasir. Zaoling tahu bahwa ini bukan waktunya untuk melihat pemandangan. Jadi dia terbang menuju gunung suci di kejauhan segera setelah dia bergerak. 10 detik kemudian, dia tiba di atas gunung suci dan melihat sebatang pohon kering besar yang sepi di lembah gunung suci. Ini jelas merupakan pohon dunia yang mati, atau Raja Dewa Titan. Benar saja, ini adalah dunia yang berbeda, takdir yang berbeda. Zaoling menghela nafas, segera terbang ke bawah, langsung menerobos permukaan gunung suci, dan menembus ke dalam gunung. Saya melihat bagian dalam gunung suci itu adalah sebuah ruangan yang sangat luas, dan di tanah di bawahnya, terdapat ribuan pesawat luar angkasa dengan berbagai ukuran yang diparkir. Sebagian besar pesawat luar angkasa sama persis dengan yang terlihat di alam semesta nyata sekarang, tetapi sejumlah kecil pesawat luar angkasa berukuran lebih besar dari pesawat luar angkasa lainnya, dan bahkan ada pesawat luar angkasa raksasa yang panjangnya 3 hingga 4 km. Jelas sekali, di alam semesta nyata, Raja Dewa Titan tidak mengirimkan semua pesawat luar angkasa. Mungkin karena pesawat luar angkasa yang lebih besar ini akan menghabiskan lebih banyak energi, atau mungkin tidak ada cukup tenaga untuk mengoperasikannya, hanya tersisa beberapa ratus saja. Zaoling tidak ragu-ragu, dan langsung melepaskan energi penciptaannya, mulai memindai salah satu pesawat luar angkasa, dan kemudian membuat model dalam kristal energi asli Roh Kudus. Analisislah dengan cepat. Anda harus menggunakan klon Anda untuk mengemudikan benda ini, dan aku tidak bisa. Baiklah, serahkan padaku. Roh Kudus segera mulai menganalisa. Setelah beberapa saat, Roh Kudus tiba-tiba berkata, oke, saya sudah menyelesaikan analisisnya. Sekarang selama kita menyediakan energi untuk pesawat luar angkasa, kita bisa keluar dan bertarung. Pesawat luar angkasa ini menggunakan energi campuran berkekuatan tinggi. Energi ini seharusnya dipadatkan oleh Raja Dewa Titan yang menyerap mineral melalui pohon dunia, tapi kita tidak perlu bersusah payah. Saya akan menjelaskannya nanti di kristal energi asli, di dalam, rancang model energi ini, dan Anda cukup menyalinnya. Kata Roh Kudus, sudah mulai merancang model energi dalam kristal energi asli. Tidak butuh waktu lama, model sudah dirancang. Zaoling membuka telapak tangannya dan segera menggunakan energi aslinya untuk membuat blok energi putih seukuran kepalan tangan di telapak tangannya. Apakah ini bendanya? Benar, sekarang kamu hanya perlu menyalin blok energi ini dalam jumlah besar. Juga, segera buat 5.000 robot Terminator dan buatkan mereka klon untukku. Hei, aku akan mengeluarkan semua pesawat luar angkasa di sini dan melihatnya apakah raksasa batu itu masih hidup. Oke. Tunggu. Zaoling menarik napas dalam-dalam, cahaya biru bersinar di sekujur tubuhnya, dan dia melihat robot Terminator yang berdasarkan padanya mulai keluar dari dirinya satu demi satu. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk memproduksi 5.000 robot Terminator. Kemudian Zaoling tidak berhenti, dan energi asli ciptaan terus melonjak, dan mulai membuat blok energi putih di tanah. Kemudian Roh Kudus segera mengendalikan robot Terminator, mengambil blok energi tersebut dan meletakkannya di pesawat luar angkasa instalasi. Kedua orang tersebut bekerja sama dengan sangat baik, dan butuh sekitar 1/4 jam agar semua pesawat ruang angkasa terisi dengan blok energi. Hahaha, cepat keluar, perang antar bintang pertama dalam sejarah manusia akan terjadi di tangan kita. Roh Kudus tertawa penuh semangat, mendesak Zaoling untuk bertindak cepat. Oke, ayo pergi dan pukul dia. Zaoling mendengus dan segera terbang ke pesawat luar angkasa terbesar. Di bawah kendali Roh Kudus, 5.000 robot Terminator menaiki pesawat luar angkasa dan mengambil posisi mereka. Saat berikutnya, dengan suara mendengung, ribuan pesawat luar angkasa diaktifkan dan perlahan melayang. Tiba-tiba, Roh Kudus memancarkan cahaya putih, membentuk pusaran luar angkasa besar di udara di depan banyak pesawat luar angkasa. Kemudian, pesawat luar angkasa masuk dari pusaran luar angkasa. Gedung markas besar Pemerintah Federasi Bumi, Pusat Pemantauan Global.
Inilah pemerintah federal, sebuah badan yang baru dibentuk yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi satelit yang diluncurkan oleh seluruh negara di dunia. Keberadaan badan ini juga merupakan langkah lebih lanjut dalam kendali pemerintah federal atas berbagai negara. Saat ini, di lobi pusat pemantauan, para karyawan sedang sibuk seperti biasa, dan pada layar besar di salah satu dinding, ditampilkan gambar real-time yang dikirimkan oleh satelit dari berbagai negara. Tiba-tiba, alarm yang menusuk berbunyi di seluruh pusat pemantauan, dan para karyawan melihat ke layar lebar hampir secara naluriah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Sinyal peringatan dikirim kembali oleh satelit ketiga. Lihat, apa itu? Ya Tuhan, pesawat luar angkasa? Begitu banyak pesawat luar angkasa. Dari mana asalnya? Apakah alien menyerang bumi? Para karyawan berteriak panik. Di layar lebar, ratusan pesawat ruang angkasa besar terlihat di angkasa jauh, terbang menuju bumi. Cepat, segera lapor ke anggota Kongresu, kita benar-benar dalam bahaya. Pengawas pusat pemantauan segera memerintahkan. Ketika situasinya dilaporkan, Su Shicheng memimpin sekelompok pejabat senior federal untuk segera tiba. Apa yang terjadi? Su Shicheng bertanya dengan sungguh-sungguh. 5 menit yang lalu, satelit nomor 3 mendeteksi lebih dari 600 pesawat ruang angkasa mendekati bumi. Niat mereka tidak diketahui, tetapi kemungkinan ancaman kekuatan sangat tinggi. Sudahkah kamu mencoba menghubungi pihak lain? Setidaknya kita perlu mencari tahu siapa mereka. Kami mengirimkan informasi kontak ke pihak lain sesuai prosedur, tetapi pihak lain tidak menanggapi. Anggota Kongresu, menurut Anda apakah ini benar-benar alien? Saya tidak bisa memastikannya sekarang. Sayangnya, betapa sulitnya saat ini. Su Shicheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masa ngomong-ngomong. Dari arah mana pesawat luar angkasa itu datang? Menurut perhitungan, mereka seharusnya terbang lurus dari arah bulan. Bulan? Su Shicheng berkata dengan heran kalau begitu, mereka bukan alien. Jika tebakanku benar, ini mungkin pesawat luar angkasa raksasa batu. Tidak, mereka melancarkan serangan. Teriakan terkejut tiba-tiba datang, dan Su Shicheng dan yang lainnya segera melihat ke layar lebar. Setelah ratusan pesawat luar angkasa mendekat, tabung peluncuran di haluan tiba-tiba menyala, dan kemudian berkas partikel putih ditembakkan, seketika menghancurkan beberapa satelit buatan yang mengelilingi bumi. Su Shicheng dan yang lainnya tercengang. Meskipun adegan perang antar bintang telah digambarkan berkali-kali di film, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, mereka menyadari bahwa situasi sebenarnya selalu lebih menakutkan daripada di film. Tiba-tiba, seorang staf berkata dengan lantang, "Pak, pihak lain telah mengirimkan sinyal kontak. Apakah sudah terhubung?" Su Shicheng merenung sejenak, mengangguk dan berkata segera terhubung. "Baik, Pak." Petugas itu segera mengoperasikan keyboard tersebut. Tiba-tiba, salah satu gambar di layar lebar memperlihatkan pemandangan di dalam pesawat luar angkasa. Saya melihat bahwa itu adalah kokpit yang sangat besar, dan raksasa batu sedang duduk di kursi pengemudi, memandang semua orang dengan dingin manusia yang rendah hati. Serangan barusan hanyalah peringatan, segera beritahu Zhao Ling dan biarkan dia keluar dan mengambil alih hukuman. Mati? Kalau tidak serangan kita selanjutnya akan jatuh langsung ke bumi. Hati semua orang terasa berat. Mereka semua baru saja melihat serangan itu. Kekuatan ribuan partikel itu terlalu kuat. Jika benar-benar jatuh ke bumi, berapa banyak orang yang akan mati? Setetes keringat dingin muncul di dahi Su Shicheng. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Maaf, Tuan Zhao Ling tidak ada di sini sekarang, jadi tolong beri kami waktu dan kami akan menghubungi dia." Secepat mungkin, menghadapi ancaman ratusan pesawat luar angkasa, Su Shicheng harus menurunkan sikapnya meskipun dia sangat marah. Dia tidak bisa membiarkan manusia dirugikan karena dorongan hatinya. "Apakah kamu mencoba untuk menunda?" Raksasa batu itu tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Kami tahu bahwa Zhao Ling ada di alam semesta paralel, dan kami juga tahu bahwa dia dapat melihat semua yang terjadi di sini. Sebaiknya Anda berharap dia keluar secepat mungkin. Jika tidak, Anda akan keluar. Tunggu mati, haha. Aku tidak tahu apakah dia berani keluar menghadapi armada klanku. Tapi tidak masalah, jika dia tidak berani keluar, maka dia akan melihat kita menghancurkan klannya." Hati semua orang tenggelam, dan ketakutan yang mendalam muncul di hati mereka. Suasana hati Su Shicheng saat ini sangat rumit. Dia tidak hanya berharap Zhao Ling akan muncul secepat mungkin untuk membalikan keadaan, tetapi juga berharap Zhao Ling tidak akan pernah muncul. Karena menghadapi ratusan pesawat luar angkasa, dia benar-benar tidak dapat berpikir. Apapun yang bisa dilakukan Zhao Ling. Konfrontasi. Jika Zhao Ling benar-benar mati karena ini, tidak akan ada harapan bagi umat manusia. Ratusan pesawat luar angkasa semakin mendekat, dan akhirnya semuanya melayang di luar angkasa bumi. Pada saat ini, raksasa batu di layar mendengus dingin sepertinya serangga rendah hati Zhao Ling itu benar-benar tidak berani keluar. Dalam hal ini, kalian manusia harus bersiap untuk mati. Segera setelah dia selesai berbicara, tabung peluncuran ratusan pesawat luar angkasa menyala lagi, dan saat berikutnya,
Berkas partikel putih terang melesat seperti hujan lebat. Su Shicheng dan yang lainnya melihat gambar itu dan tersentak. Keheningan menyelimuti seluruh aula pusat pemantauan. Semua orang melihat gambar itu dengan ngeri, menyaksikan ribuan berkas partikel semakin dekat ke bumi, lalu melesat ke atmosfer dan terbang dengan cepat menuju tanah. Sasaran pancaran partikel ini sebenarnya adalah kota Chang'an, tempat basis penelitian ilmiah dinasti Tang berada. Saat ini, penduduk kota Chang'an merasa khawatir cahaya yang berjatuhan seperti hujan meteor di langit malam yang awalnya gelap. Semuanya bersinar seterang siang hari. Perasaan putus asa merasuki hati setiap orang. Mereka tidak mampu menahan diri dan hanya bisa menyaksikan kematian semakin dekat dan dekat dengan mereka. Ketakutan yang luar biasa membuat tangan dan kaki semua orang terasa dingin, dan beberapa dari mereka yang pemalu bahkan menangis dan melolong, terus-menerus memohon agar seseorang menyelamatkan mereka. Pada saat ini, pusaran luar angkasa besar tiba-tiba muncul di langit di atas kota Chang'an. Orang-orang menatap dengan mata terbelalak dan memandang pusaran luar angkasa dengan tidak percaya. Tiba-tiba, sebuah benda besar perlahan terbang keluar dari pusaran tersebut. Ini sebenarnya adalah pesawat luar angkasa raksasa yang panjangnya 3-4 km. Posisi kemunculannya sangat cerdik, hanya menghalangi ribuan berkas partikel yang jatuh dari langit. Tiba-tiba, lampu merah menyala di sekitar pesawat ruang angkasa raksasa, langsung membentuk perisai energi besar. Saat berikutnya, ia terkena ribuan sinar partikel. Bum 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 bum. Tabrakan dan ledakan yang mengerikan bergema di langit. Ribuan sinar partikel memercik ke perisai energi, menyebabkan gelombang, tetapi mereka tidak mampu menghancurkan perisai itu sama sekali. Di darat, orang-orang menatap semua ini dengan tidak percaya. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, dan akhirnya mereka semua berkumpul dalam satu teriakan gembira, haha, kita selamat. Di lobi pusat pemantauan, dua adegan diputar di layar, satu adalah kabin batu raksasa sebelumnya, dan yang lainnya adalah pemandangan di atas kota Chang'an. Pada saat ini, semua orang sedang menatap pesawat luar angkasa besar yang tidak terluka di bawah serangan ribuan berkas partikel. Dari mana datangnya pesawat luar angkasa ini? Begitu kuat? Bahkan dengan ketenangan Su Shicheng, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya saat ini. Tidak, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, raksasa batu di layar berteriak ngeri, ini adalah pembawa luar angkasa. Dan itu juga pembawa luar angkasa dari klan raksasa batu kita. Bagaimana ini mungkin? Pengangkut luar angkasa seharusnya hanya ada di tanah suci kita sekarang. Dan kapal itu masih ada di sana. Hanya ada satu kapal yang tersisa. Bagaimana bisa ada di tempat lain? Keterkejutannya belum mereda, dan tak lama kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi lagi. Segera setelah kapal luar angkasa keluar, pesawat luar angkasa lain terbang keluar dari pusaran luar angkasa. Dalam sekejap, ribuan pesawat luar angkasa tersusun dalam formasi rapi, mengambang di kota Chang'an atmosfer. Pada saat ini, raksasa batu di layar benar-benar tercengang. Dia tergagap, ini, bagaimana ini mungkin? Ini sebenarnya adalah gugusan kapal perang yang lengkap. Ya Tuhan! Dari mana datangnya pesawat luar angkasa ini? Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu, dan berteriak dengan cepat. Semua orang mendengarkan perintah. Segera mundur, dan kembali ke bulan. Sekelompok kapal perang yang lengkap jelas bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Wajahnya penuh ketakutan. Pemilik asli kapal perang ini adalah raksasa batu, jadi dia tahu betul betapa kuatnya sekelompok kapal perang. Pesawat luar angkasa yang mereka luncurkan dari bulan hanya berada di gugus kapal perang, memainkan peran sebagai fregat kecil. Kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kapal perang besar. Jika mereka bertarung, hampir bisa dikatakan bahwa mereka akan menabrak batu dengan sebuah telur. Sial, kenapa ini terjadi? Sayangnya suku kita hanya memiliki kurang dari 1.000 orang. Jika tidak, kita juga bisa meluncurkan semua kapal perang dan membangun klaster kapal perang yang lengkap. Saat itu, raksasa batu itu dipenuhi dengan kebencian, namun tidak punya pilihan selain mengarahkan anggota sukunya untuk mengemudikan pesawat luar angkasa agar segera mengungsi. Dia melihat ratusan pesawat luar angkasa berputar di luar angkasa bumi, seperti sekelompok anjing liar yang ketakutan, berlari menuju bulan. Di langit di atas kota Chang'an, ribuan pesawat luar angkasa, dipimpin oleh kapal luar angkasa, mulai menanjak dengan cepat, dan segera keluar dari atmosfer, mengejar raksasa batu yang melarikan diri. Dari sini kita bisa melihat kesenjangan performa antara kapal perang besar dan kapal perang kecil. Setelah klaster kapal perang keluar dari atmosfer, kapal induk yang sedang dalam perjalanan, serta ratusan kapal perang berukuran sedang lainnya, segera mulai melaju kencang. Bersiap untuk melampaui raksasa batu itu untuk mencegat, sementara fregat kecil lainnya terbentuk di belakang untuk menghentikan mundurnya raksasa batu itu. Ketika raksasa batu melihat ini, mereka hampir kehabisan akal. Mereka tidak berani dikelilingi oleh seluruh kapal perang, karena itu berarti mereka sudah mati. Tapi cita-citanya sangat penuh, tapi kenyataannya sangat kurus. Meski raksasa batuan telah mendorong pesawat luar angkasa dengan sekuat tenaga, namun kecepatannya masih jauh dari sebanding dengan kapal perang berukuran sedang,
apalagi kapal induk. Hanya dalam 5 atau 6 menit, kapal induk, yang memimpin ratusan kapal perang berukuran sedang, telah lewat, mengubah arah di depan, dan membentuk formasi. Laras senjata besar terbentang dari lambung kapal, dan semuanya diarahkan ke armada raksasa batu. Raksasa batu itu ketakutan dengan apa yang mereka lihat, dan dengan cepat menghentikan armadanya, tidak berani untuk terus bergerak maju. Salah satu raksasa batu, sebagai pemimpin, terus mengirimkan sinyal kontak dari pesawat luar angkasa. Mencoba berkomunikasi siapa kamu, dan mengapa kamu memiliki kapal perang keluarga raksasa batu kami? Tiba-tiba, pihak lain menghubungkan sinyalnya, dan kemudian layar pesawat luar angkasa menyala, dan sesosok tubuh muncul. Apakah itu kamu? Zhao Ling? Raksasa batu itu tertegun dan berteriak tidak percaya tidak. Bagaimana kamu bisa memiliki kapal perang kami? Haha, aneh kan? Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh klan raksasa batumu dan saudara-saudaramu di dunia lain. Sayang sekali kamu tidak memiliki kemampuan untuk mewarisinya, jadi aku hanya bisa menerimanya untukmu. Zhao Ling berkata sambil tersenyum Ceka. Ceka, saya harus mengatakan bahwa teknologi raksasa batu Anda memang di luar imajinasi. Saya sebenarnya menemukan perangkat lompat luar angkasa di kapal perang ini. Haha, saya harus pergi keluar tata surya untuk sesuatu. Kami semua khawatir tentang bagaimana menuju ke sana. Tetapi sekarang kami memiliki pesawat luar angkasa Anda, semua masalah akan terselesaikan dalam waktu singkat. Haha, untuk ini, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Jadi sebagai ucapan terima kasih, aku akan mengubur kalian semua di sini hari ini. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Zhao Ling. Tidak, kamu tidak bisa membunuh kami. Raksasa batu itu berteriak ngeri bahkan jika Anda memiliki klaster kapal perang yang lengkap, Anda masih bukan tandingan Raja Dewa Titan yang agung. Jadi Anda tidak boleh membunuh kami. Jika tidak, ketika Raja Dewa Titan lahir, Anda pasti akan memusnahkannya. Seluruh umat manusia. Haha, benarkah? Aku sangat takut. Dia bilang dia takut, tapi Zhao Ling mencibir di wajahnya jangan menakutiku dengan kata-kata bodoh seperti itu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, akankah aku membiarkan kita manusia pergi ketika Raja Dewa Titan keluar? Benarkah? Konyol, oke, aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu, tunggu saja sampai mati. UPS. Sosok Zhao Ling menghilang dari layar. Raksasa batu itu tercengang. Dia tertegun sejenak dan tiba-tiba meraung di saluran komunikasinya sendiri cepat. Cepat, cepat. Semua orang mematuhi perintah dan segera melancarkan formasi pertahanan. Sial, kenapa ini terjadi? Ya Tuhan, Raja Dewa Titan, dia jelas-jelas ada di sini untuk memburu Zhao Ling, mengapa dia membunuhnya sekarang? Dalam sekejap, seluruh armada raksasa batu meratap, dan bayang-bayang kematian membuat mereka putus asa. Namun pada saat ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan mereka hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan bertarung dengan nafas terakhir. Segera, seluruh kelompok armada mulai berganti posisi. Semua kapal perang bergegas keluar dengan kepala dan bergegas masuk dengan ekornya, membentuk formasi bulat. Kemudian semua laras senapan direntangkan, mengarah ke armada musuh di sekitarnya. Hahaha, Roh Kudus, mari kita mulai. Coba saya lihat betapa kuatnya kapal perang raksasa batu ini. Teriak Zhao Ling penuh semangat sambil duduk di kokpit kapal luar angkasa. Jangan khawatir, kekuatannya pasti akan memuaskanmu. Gaga, biarkan mereka merasakan kekuatan band railgun. Jika mereka bisa mati di bawah senjata yang mereka buat, mereka harus beristirahat dengan tenang. Bersemangat dan segera mengeluarkan instruksi serangan kepada kelompok kapal perang. Dipimpin oleh kapal induk, ribuan kapal perang mengepung pesawat luar angkasa raksasa batu tersebut. Kemudian, semua kapal perang mengerahkan sistem senjatanya, terutama kapal induk dan ratusan kapal perang berukuran sedang. Meriam besar yang menonjol dari depan guan, terlihat sangat luar biasa ganas. Dalam sekejap, suasana di luar angkasa menjadi sangat tegang. Semua kapal perang mulai mengisi ulang, dan laras senjatanya menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Roh Kudus tiba-tiba mendengus dingin binatang buas yang terperangkap masih bertarung. Sekelompok ikan kecil di talenan sebaiknya menunggu untuk mati dan disiksa. Mengapa kamu harus melawan? Mari kita atasi perlawananmu dulu. Dia segera mengeluarkan perintah kepada kapal luar angkasa segera aktifkan pulsa elektronik regional, hancurkan sistem komando lawan, dan ubah mereka menjadi sepotong pasir lepas. Ya, beberapa robot Terminator segera mulai memasukkan perintah pada platform komando. Dalam sekejap, gelombang tak terlihat menyebar dari kapal luar angkasa, dengan cepat memutus komunikasi antar kapal perang lainnya. Zhao Ling melihatnya dan diam-diam menghela nafas. Seluruh gugusan kapal perang memang luar biasa, dan kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Itu seperti pulsa elektronik regional dari kapal luar angkasa ini. Dan ia akan segera menjadi tak terkalahkan. Seekor lalat di kepala tidak dapat lagi membentuk rangkaian serangan yang efektif dan hanya dapat dibantai oleh orang lain. Roh Kudus meraung penuh semangat hahaha. Batu-batu kecil,
Mari kita nikmati pestanya. Serangan pertama akan dilakukan oleh kapal luar angkasa. Coba saya lihat kekuatan band railgun. Segera, saya melihat laras senapan berbentuk aneh mencuat dari kepala kapal luar angkasa. Laras senapan biasa berbentuk silinder, tetapi laras senapan rel ini sebenarnya adalah pelat berbentuk kipas datar, yang bahkan tidak lebih tebal dari itu. 0,5 meter. Pada permukaan melingkar luar pelat berbentuk kipas tersebut, terdapat celah dengan lebar kurang dari 10 cm. Sulit membayangkan seberapa kuat serangan dari tempat peluncuran yang begitu sempit. Tiba-tiba, band railgun mulai terisi, dan cahaya putih menyilaukan segera menyala di celah sempit. Dalam modul perintah, layar menunjukkan status pengisian pistol rel pita, 10%, 30%, 50%, 100%. Pada saat energinya penuh, Roh Kudus tiba-tiba memerintahkan band railgun, tembak. Berdengung. Tiba-tiba, sedikit getaran menyebar ke seluruh kapal luar angkasa, dan saat berikutnya, tempat peluncuran datar tiba-tiba memancarkan 3 gelombang cahaya putih berbentuk kipas secara berurutan. Gelombang cahaya putih merambat dengan cepat di angkasa, dan terus meluas cakupannya, sedangkan ketebalannya terus menipis, dan akhirnya menjadi hampir transparan. Haha, jika Anda ragu bahwa ketiga gelombang cahaya ini tidak cukup kuat, Anda salah besar. Meskipun ketiga gelombang cahaya ini tampak tipis di permukaan, sebenarnya mereka adalah benda energi yang sangat terkondensasi. Jika Anda dapat menyentuhnya sekarang, Anda akan menemukannya dalam keadaan padat, dan kekerasannya bahkan lebih tinggi daripada Super God Ally. Ini adalah efek dari konsentrasi energi yang tinggi, jelas Roh Kudus. Pada saat ini, 3 gelombang cahaya telah tiba di depan kelompok kapal perang raksasa batu itu. Ketika gelombang cahaya pertama bertabrakan dengan sebuah kapal perang, pemandangan yang mengerikan terjadi. Saya melihat gelombang cahaya itu tidak meledak, melainkan seperti sebilah pisau tajam, membelah lambung kapal perang, langsung memotong kapal perang itu menjadi 2, seolah-olah sedang memotong tahu. Zhao Ling tercengang. Kekuatan semacam ini terlalu sulit dipercaya. Setelah memotong kapal perang pertama, gelombang cahaya terus memancar ke depan tanpa henti, dan setiap kapal perang yang dilewatinya terpotong menjadi 2. Ketika gelombang cahaya pertama runtuh karena konsumsi energi yang terlalu banyak, gelombang kedua dan ketiga mengikuti dan terus menyerang kelompok kapal perang. Hanya dalam beberapa puluh detik, ketiga gelombang cahaya menghilang, tetapi jumlah kapal perang yang dihancurkannya melebihi 300, terhitung hampir setengah dari semua kapal perang raksasa batu. Tiba-tiba, seluruh ruang dipenuhi dengan kapal-kapal yang hancur. Kapal perang itu mengejutkan. Hahaha, enak sekali, enak sekali. Roh Kudus tertawa bangga. Pada saat ini, raksasa batu itu ketakutan. Tanpa komando terpadu, kapal perang yang tersisa melancarkan serangan satu demi satu. Namun, mereka seperti lalat tanpa kepala, tidak dapat mengunci target serangan, dan sebagian besar pancaran partikelnya gagal. Hei, kalian adalah sekelompok bajingan kecil. Serangan kalian bahkan tidak cukup untuk menggores rasa gatalku. Roh Kudus berkata dengan nada menghina. Zhao Li mengerutkan bibirnya. Oke, jangan buang waktu, segera singkirkan dan pulang untuk makan malam. Oke, kali ini kita akan melancarkan serangan dan menghabisi semuanya sekaligus. Roh Kudus dengan bersemangat memberi perintah semua kapal perang siap diluncurkan. Saat perintah dikeluarkan, semua kapal perang di pihak Zhao Ling melancarkan serangan satu demi satu. Dalam sekejap, berkas partikel dan gelombang cahaya energi mengalir ke kapal perang raksasa batu seperti bima sakti di 9 surga. Kepadatan serangan ini begitu besar sehingga tidak ada kapal perang yang bisa melarikan diri hanya dalam 3 menit. Semua kapal perang raksasa batu terkoyak oleh serangan energi yang gila dan mengamuk, dan tidak ada yang selamat. Dalam sekejap, ruang ini berubah menjadi kuburan besar. Puing-puing kapal perang yang tak terhitung jumlahnya dan mayat raksasa batu mengambang di angkasa. Dan gambar ini dengan jelas dikirim kembali ke layar besar pusat pemantauan bumi melalui satelit. Seluruh ruang pemantauan terdiam. Su Shicheng dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan ini dan tidak bisa berkata-kata. Mereka harus mengakui bahwa dibandingkan dengan pertempuran antar kapal perang luar angkasa, adegan perang darat yang terjadi di bumi sebelumnya terlalu kekanak-kanakan, dan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dan pertempuran ini juga akan menjadi perang antar bintang pertama yang tercatat dalam sejarah manusia, dan ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah manusia selamanya. Seorang pejabat tiba-tiba menghela nafas. Perang antar bintang, ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya bayangkan sebelumnya. Saya tidak pernah menyangka ini akan benar-benar terjadi di depan mata saya. Saya merasa seperti sedang bermimpi. Ya, ini sangat mengejutkan. Saya tidak tahu dari mana kapal perang ini berasal, dan mengapa mereka membantu kita melawan raksasa batu itu. Pejabat lain ragu-ragu, tetapi setelah dia bertanya, dia segera menemukan bahwa orang lain memandangnya dengan jijik, jadi dia sadar. Hei, itu hanya kesalahan bicara. Siapa lagi yang bisa melakukan itu saat ini? Untuk menciptakan keajaiban seperti itu, pikirkan saja. Su Shicheng menarik napas dalam-dalam. Oke, tidak perlu membahasnya di sini.
Kami akan segera mengadakan pertemuan tertinggi federal dan memanggil semua orang untuk berpartisipasi. Haha, saya yakin setelah kejadian ini, Raja Dewa Titan akan sangat marah lagi pula. Tiba-tiba ratusan raksasa batu mati, dan rakyatnya hampir musnah, jadi dia pasti akan mempercepat penyerapan bulan. Ya, dalam menghadapi situasi ini, Tuan Zhaoling pasti akan meningkatkan transformasi Mars, jadi kita juga harus mempercepat persiapan imigrasi. Saya yakin pertempuran terakhir tidak akan lama lagi. Semua orang mengangguk. Mereka tahu betul bahwa apa yang terjadi kali ini pasti akan mempercepat pertempuran yang menentukan. Namun pada saat ini, kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di hati mereka. Setelah perang luar angkasa, bumi kembali tenang seperti biasanya, dan semuanya berjalan dengan tertib. Setelah pemerintah federal mengadakan pertemuan tertinggi, mereka segera meningkatkan persiapan imigrasi. Bagaimanapun, semuanya akan menjadi sangat rumit jika ditempatkan pada kelompok besar yang terdiri dari 7 miliar orang mereka dengan sangat baik. Apa yang akan kamu hadapi? Oleh karena itu, meskipun beberapa orang keberatan, sebagian besar orang secara aktif bekerja sama dalam persiapan imigrasi. Pada saat yang sama, Zhaoling memfokuskan seluruh energinya untuk terus mengubah Mars. Saat ini, lingkungan Mars, baik itu ketebalan atmosfer, luas lautan, perbedaan suhu antara siang dan malam, DLL, belum mencapai tingkat yang diharapkan, tetapi Zhaoling tidak bisa. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Perang luar angkasa membuatnya merasakan urgensi. Transformasi Mars harus diselesaikan dan manusia harus diizinkan untuk berimigrasi sebelum Raja Titan bangkit sepenuhnya. Jadi sementara peralatan karbon tetrafluorida terus mengeluarkan karbon tetrafluorida ke atmosfer, Zhaoling datang lagi ke Mars dan mulai mengubah komposisi berbagai gas di atmosfer. Di bumi, di antara komponen utama atmosfer, nitrogen menyumbang 78,1%, oksigen menyumbang 20,9%, argon menyumbang 0,93%, dan sangat sedikit bagian lainnya yang merupakan karbon dioksida dan gas mulia. Transformasi Zhaoling tentu saja harus dilakukan sesuai dengan proporsi ini. Bagaimanapun, manusia telah bertahan hidup di bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya lingkungan atmosfer bumi yang benar-benar memungkinkan mereka untuk beradaptasi. Faktanya, meskipun Zhaoling secara sadar menggunakan bumi sebagai pola transformasi, lingkungan Mars akan tetap berbeda dengan bumi setelah akhirnya terbentuk. Namun Zhaoling tidak mengkhawatirkan hal ini, karena manusia saat ini sedang mengalami transformasi dengan peningkatan obat-obatan. Di masa depan, kebugaran fisik manusia akan menjadi cukup kuat, dan dengan fisik yang kuat ini, mereka pasti dapat beradaptasi dengan perbedaan lingkungan antara Mars dan bumi. Untuk transformasi komposisi atmosfer, Zhaoling memilih metode yang sama seperti karbon tetrafluorida, yaitu membuat sistem peralatan untuk menyiapkan gas yang diperlukan dan melepaskannya ke atmosfer. Kali ini, karena dia tidak perlu mengkhawatirkan lautan atau benda-benda di bumi, Zhaoling dapat menghabiskan lebih banyak energi untuk mengubah Mars. Dia memproduksi sejumlah besar peralatan produksi gas, termasuk nitrogen, oksigen, argon, DLL. Proses ini memakan waktu sekitar 3 bulan, namun hasilnya luar biasa. Setelah 3 bulan, komposisi atmosfer telah berubah secara signifikan. Saat ini, Zhaoling mulai memodifikasi peralatan karbon tetrafluorida. Gas ini bukanlah gas esensial di atmosfer, tetapi akan membahayakan kehidupan. Pada awalnya, karbon tetrafluorida diproduksi dalam jumlah besar dan dilepaskan ke atmosfer hanya untuk menciptakan efek rumah kaca secepat mungkin dan meningkatkan suhu Mars. Namun kini, suhu Mars belum sepenuhnya mencapai tingkat yang sama bumi. Jaraknya sangat dekat. Jadi Zhaoling akhirnya menghentikan pengoperasian semua peralatan karbon tetrafluorida, memodifikasinya, membalikan mode reaksinya, dan membiarkan peralatan ini mulai menyerap karbon tetrafluorida di atmosfer. Secara bertahap mengurangi jumlah konsentrasi karbon tetrafluorida di atmosfer, dan akhirnya sampai penghapusan total. Setelah semua hal tersebut selesai, Zhaoling memulai langkah terpenting dalam mengubah atmosfer, yaitu membentuk lapisan ozon di atmosfer. Peran lapisan ozon dalam kehidupan sudah terbukti dengan sendirinya. Berkat adanya lapisan ozon, kehidupan di bumi terjamin terlindungi dari berbagai pancaran sinar alam semesta. Lapisan ozon mempunyai 3 fungsi utama. Yang terpenting tentu saja menyerap sinar ultraviolet dari sinar matahari. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi manusia. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan besar pada mata manusia, juga dapat menyebabkan eritema, edema, gatal-gatal dan peradangan kulit lainnya pada kulit. Selain itu, sinar ultraviolet dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, penurunan kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi dampak buruk lainnya. Keberadaan lapisan ozon dapat menyerap sebagian besar sinar ultraviolet matahari sehingga melindungi manusia dari bahaya. Selain menyerap sinar ultraviolet dan mencegah manusia terpapar secara langsung, lapisan ozon juga dapat mengubah sinar ultraviolet menjadi panas, mengubah struktur atmosfer, serta membentuk lapisan penghangat dan stratosfer gas-gas rumah kaca.
Ozon sebagian besar tersebar di atmosfer 20 km hingga 50 km di atas permukaan tanah. Ozon terbentuk ketika oksigen disinari oleh sinar ultraviolet. Molekul oksigen tersusun dari dua atom oksigen. Penyinaran sinar ultraviolet dapat menyebabkan molekul oksigen terpecah menjadi dua atom oksigen sehingga ada sendiri. Atom oksigen tunggal ini akan bergabung dengan molekul oksigen yang tidak terpecah membentuk ozon yang terdiri dari tiga atom oksigen. Namun ozon tidak stabil. Ketika suhu naik dan terkena sinar ultraviolet lagi, maka molekul oksigen akan tereduksi. Oleh karena itu, lapisan ozon sebenarnya merupakan lingkungan khusus tempat molekul oksigen dan ozon bersirkulasi satu sama lain. Transformasi lapisan ozon yang dilakukan Zhao Ling tentu saja didasarkan pada prinsip ini. Faktanya, Mars selalu terkena sinar matahari, termasuk sinar ultraviolet, dan kini karena telah memproduksi sejumlah besar peralatan oksigen untuk mengeluarkan oksigen ke atmosfer, lapisan ozon di atmosfer mulai terbentuk secara bertahap, pembentukannya relatif lambat. Jadi Zhao Ling membangun banyak platform suspensi antigravitasi di langit, dan kemudian merancang sejumlah besar lampu ultraviolet di atasnya untuk secara artifisial menghasilkan sejumlah besar sinar ultraviolet dan mempercepat pembentukan lapisan ozon. Pada titik ini, transformasi atmosfer telah berakhir. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan sabar hingga berbagai komponen di atmosfer mencapai keadaan yang diinginkan. Namun, Zhao Ling tidak beristirahat di sini, karena setelah transformasi atmosfer selesai, dia harus melakukan langkah transformasi selanjutnya. Satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu rantai biologis yang lengkap, yang mencakup berbagai tumbuhan, hewan, mikroorganisme, DLL. Peran tumbuhan adalah menyediakan makanan bagi herbivora, terus melakukan fotosintesis, mengedarkan oksigen dan karbon dioksida di atmosfer, juga dapat mengencangkan tanah untuk menghindari erosi tanah dan lain sebagainya. Peran karnivora adalah memanfaatkan herbivora sebagai makanan, mengurangi jumlah herbivora sampai batas tertentu dan mengurangi kerusakan tumbuhan. Keberadaan mikroorganisme dapat menguraikan bangkai hewan dan tumbuhan menjadi unsur dasar alam, sehingga membentuk siklus biologis yang utuh dan memungkinkan terbentuknya lingkungan di Mars yang benar-benar layak huni manusia. Jadi hal berikutnya yang harus dilakukan Zhao Ling adalah bersiap membangun sistem rantai biologis lengkap untuk Mars. Setelah meninggalkan Mars, Zhao Ling pergi ke bumi. Bukan bumi di alam semesta nyata, melainkan alam semesta paralel, bumi tempat dinasti Shang besar berada, karena jika dia ingin membangun rantai biologis lengkap untuk Mars, dia harus menggunakan bumi sebagai tempatnya. Adapun bumi di alam semesta yang sebenarnya, akibat kehancuran yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan umat manusia selama bertahun-tahun, rantai biologisnya telah hilang dan tidak lagi sempurna, rantai biologis bumi akan runtuh. Bahkan jika tidak ada batu raksasa pada saat itu, kemungkinan besar umat manusia akan binasa. Dibandingkan dengan alam semesta nyata, bumi di alam semesta paralel belum mengalami perkembangan industri skala besar, sehingga lingkungan dan rantai biologisnya masih dalam keadaan sempurna, bahkan banyak bentuk kehidupan yang punah di alam semesta nyata. Tujuan Zhao Ling adalah memindai tumbuhan, hewan, mikroorganisme, DLL di bumi dan kemudian menyalinnya ke Mars. Jadi dalam beberapa bulan berikutnya, dia melakukan perjalanan ke setiap sudut bumi, terus-menerus menggunakan energi penciptaannya untuk memindai setiap inci bumi, setiap inci udara, dan lautan. Dapat dikatakan bahwa Zhao Ling tidak melepaskan tumbuhan yang tumbuh di tanah, hewan yang berlarian, berbagai mikroorganisme yang melayang di udara, atau ikan dan rumput laut yang berenang di lautan. Setelah beberapa bulan bekerja keras, Zhao Ling membangun sejumlah besar model hewan dan tumbuhan dalam kristal energi mentah. Dia sangat yakin bahwa dia dapat menggunakan model ini untuk membangun lingkungan bumi yang lengkap. Namun permasalahannya tidak berhenti sampai di situ saja. Meski berbagai hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain telah dipindai, namun tidak bisa langsung disalin ke Mars. Karena lingkungan Mars sekarang hampir selesai, waktunya masih terlalu singkat, dan banyak tempat yang sangat berbeda dari bumi, seperti komposisi tanah, lingkungan laut, DLL. Jadi yang harus dilakukan Zhao Ling selanjutnya adalah menggunakan energi asli untuk membuat beberapa modifikasi yang diperlukan pada semua model biologis dalam kristal energi asli sehingga mereka dapat beradaptasi secara maksimal dengan lingkungan Mars. Jadi setelah menghabiskan beberapa bulan untuk menyelesaikan semua pemindaian biologis, Zhao Ling kembali ke alam semesta nyata, mengumpulkan semua ilmuwan dari pangkalan penelitian ilmiah Shengtang, ditambah Roh Kudus dan dirinya sendiri, dan memulai berbagai desain dan desain model biologis. Faktanya, transformasi semacam ini secara sederhana hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan adaptasi lingkungan dari berbagai organisme. Sampai batas tertentu, transformasi semacam ini sama dengan penggunaan obat penguat untuk menguatkan tubuh manusia, namun efek penguatannya jauh dari sebanding dengan manusia. Setelah mengumpulkan kebijaksanaan dari banyak ilmuwan manusia terkemuka, ditambah dengan Roh Kudus, kecerdasan buatan super yang sangat kuat, kemajuan dalam transformasi model biologis dapat dikatakan sangat menggembirakan. Waktu berlalu hari demi hari, dan setelah sekitar setengah tahun,
Transformasi berbagai model biologis akhirnya selesai. Pada saat yang sama, komposisi atmosfer di Mars juga mendekati kesempurnaan, dan lautan luas akhirnya selesai. Di dunia paralel, setelah lebih dari 1 tahun transformasi, lingkungan Mars telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika dilihat dari luar angkasa, Anda dapat melihat bahwa hanya sebagian kecil dari daratan merah asli Mars yang tersisa, dan sebagian besar telah digantikan oleh lautan biru yang luas. Dan di atas benua merah dan samudra biru, ada banyak awan putih yang mengambang, dan awan ini masih berubah bentuk. Tentu saja, jika penglihatan Anda cukup baik, Anda masih bisa melihat sungai-sungai di benua merah itu, beberapa di antaranya bisa membentang hingga ribuan mil, membuat orang tanpa sadar teringat akan sungai Yangtze dan sungai kuning yang ada di muka bumi. Mars saat ini bisa dikatakan hampir sama persis dengan bumi jika dilihat dari luar angkasa, hanya saja di benua merah tidak terdapat vegetasi hijau. Pada saat ini, di tepi laut salah satu jalan utama Mars, pusaran luar angkasa tiba-tiba muncul, dan kemudian, sosok Zhao Ling keluar dari sana. Tiba-tiba, pusaran luar angkasa berubah menjadi kura-kura putih kecil dan mendarat di bahu Zhao Ling. Angin laut yang bertiup perlahan di depan kami membuat orang-orang merasa rileks dan bahagia. Zhao Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gembira Roh Kudus, kita akan segera berhasil. Komposisi atmosfer di Mars sekarang sangat mirip dengan komposisi atmosfer Mars. Bumi, yang seharusnya cukup bagi kita. Selama hewan dan tumbuhan yang dimodifikasi dapat bertahan hidup dan membangun rantai biologis yang lengkap, tempat ini akan menjadi bumi yang lain. Rasanya sangat memuaskan, bukan? Nyatanya, apa yang kamu lakukan sekarang, sampai batas tertentu, tidak ada bedanya dengan penciptaan dunia. Roh Kudus jelas juga sangat bersemangat. Dia menginjak bahu Zhao Ling dengan cakar kecilnya dan mendesak, oke, akan ada banyak waktu untuk mengekspresikan emosi di masa depan. Sekarang mari kita mulai langkah berikutnya secepat mungkin. Saya tidak sabar untuk melihat Mars penuh dengan kehidupan. Sepertinya begitu. Oke, ayo kita mulai. Haha, sebenarnya aku lebih bersemangat darimu. Zhao Ling tersenyum dan tiba-tiba terbang menuju Antartika. Sebelum dia benar-benar mulai membangun rantai biologis, dia harus terlebih dahulu mengambil kembali puluhan ribu reaktor nuklir di kutub utara dan selatan. Sekarang wilayah lautan di Mars cukup luas jika es di kutub utara dan selatan terus mencair. Lautan pada akhirnya akan membanjiri seluruh benua. Bukan itu yang ingin dia lihat. Selain itu, semua sistem peralatan yang digunakan untuk menghasilkan berbagai gas di atmosfer juga harus diambil kembali. Sekarang atmosfer telah lengkap, peralatan tersebut tidak dapat digunakan lagi membuat penyesuaian terakhir pada atmosfer. Bagaimanapun, segala sesuatu yang dibuat oleh manusia terlalu disengaja, dan akan ada sedikit banyak kekurangan. Hanya dengan membiarkan lingkungan berkembang secara alami, semua kekurangan dapat dihilangkan dan lingkungan ekologi yang sempurna dapat terbentuk. Butuh waktu sekitar setengah bulan untuk memulihkan semua peralatan. Dari sini juga terlihat bahwa penciptaan selalu lebih sulit daripada penghancuran. Anda harus tahu bahwa Zhao Ling membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk memproduksi peralatan ini, hanya butuh setengah bulan untuk menghancurkannya. Setelah menghancurkan semua peralatan, Zhao Ling akhirnya mulai mengubah lingkungan biologis Mars. Hal pertama yang dia pilih adalah lautan. Sampai batas tertentu, lautan sebenarnya adalah fondasi dari seluruh lingkungan biologis planet ini. Menurut teori evolusi, titik awal terbentuknya lingkungan biologis planet ini adalah lautan. Bentuk awal kehidupan adalah non-seluler. Akhirnya, setelah periode evolusi yang panjang, struktur seluler sederhana secara bertahap berevolusi, yaitu prokariota. Karena oksigen di atmosfer pada awal mula bumi tidak mencukupi, prokariota pertama bersifat anaerobik, yang berarti mereka tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Setelah evolusi berkelanjutan, kumpulan organisme penghasil oksigen pertama terbentuk cyanobacteria melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk atmosfer. Setelah pembentukan cyanobacteria, kandungan oksigen di atmosfer menjadi semakin tinggi, dan kemudian organisme paling awal yang menyukai oksigen berevolusi, ganggang hijau, yang merupakan eukariota pertama. Dibandingkan dengan prokariota, mereka adalah yang pertama dengan membran nuklir, itu struktur sel juga telah mengalami perubahan besar, dan memiliki dua bagian nukleus dan sitoplasma. Hal ini juga memungkinkan eukariota berkembang menjadi kehidupan lanjut. Dalam evolusi selanjutnya, perkembangan evolusi eukariota terbagi menjadi dua cabang, tumbuhan dan hewan. Sejak itu, planet ini telah membentuk ekosistem tiga kutub. Tumbuhan bertanggung jawab untuk tumbuh melalui fotosintesis, mengeluarkan oksigen ke atmosfer, dan merupakan makanan paling dasar serta merupakan produsen di alam. Bakteri dan jamur merupakan pengurai alami yang bertanggung jawab untuk menguraikan bangkai hewan dan tumbuhan serta memulihkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Hewan adalah konsumen alam, mereka berada di puncak rantai makanan dan memakan tumbuhan atau herbivora. Mereka dapat mencegah tanaman tumbuh terlalu subur dan menjaga keseimbangan lingkungan biologis. Ada bukti bahwa semua makhluk hidup di darat saat ini berevolusi dari laut untuk beradaptasi dengan lingkungan.
beberapa ikan asli meninggalkan laut dan datang ke darat dan secara bertahap berevolusi menjadi amfibi. Belakangan, amfibi berevolusi menjadi reptil, seperti buaya dan ular. Akhirnya reptil berevolusi dan terbagi menjadi dua cabang lagi, burung dan mamalia. Rangkaian proses evolusi ini menegaskan bahwa asal mula kehidupan adalah lautan, dan juga menegaskan pentingnya lautan dalam komposisi lingkungan hidup. Inilah sebabnya Zhao Ling memilih memulai dari laut. Dasar laut yang tak berujung kini gundul dan tidak ada kehidupan sama sekali. Ini adalah laut dangkal. Cahaya matahari yang redup menyinari permukaan laut, dan terlihat bahwa dasar laut masih berupa tanah berpasir merah. Tiba-tiba, sosok Zhao Ling jatuh dari langit, terjun ke laut dengan bunyi celepuk, dan akhirnya mencapai dasar laut. Mari kita mulai dari sini. Zhao Ling melihat situasi sekitarnya, lalu perlahan menutup matanya dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam kristal energi asli. Saya melihat berbagai model biologis mengambang di kristal energi asli saat ini, seperti rumput laut, karang, hiu, paus, lumba-lumba, cumi-cumi, kepiting, pohon pinus, pohon poplar, bambu, teratai, krisan, harimau, beruang, kenari, merah burung bangau bermahkota, DLL. Dapat dikatakan memiliki segalanya. Dan inilah yang diandalkan Zhao Ling untuk membangun lingkungan biologis yang lengkap. Mengambil napas dalam-dalam, Zhao Ling tiba-tiba memancarkan cahaya biru ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan produksinya langsung mencakup radius 10.000 meter. Saat berikutnya, ketika energi manufaktur melonjak, sesuatu secara bertahap muncul di dasar laut. Di antaranya adalah berbagai karang dan rumput laut, berbagai ikan, dan tentu saja bakteri dan mikroorganisme yang tak terhitung jumlahnya yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Jika ada orang di dekatnya yang bisa melihatnya sekarang, mereka akan menemukan bahwa area dalam jarak 10.000 meter sepertinya telah berubah menjadi tangki ikan besar, berwarna-warni, indah, dan penuh vitalitas. Ini membentuk tangki ikan dengan wilayah laut tak bernyawa lainnya kontras yang tajam. Selain itu, Zhao Ling tidak hanya menyalin kehidupan. Ketika dia memindai bumi, dia juga memindai tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan alga dan karang ini, dan bahkan nutrisi dan oksigen terlarut yang terkandung dalam air laut bertahan hidup di dalamnya. Terlebih lagi, makhluk-makhluk ini telah diperkuat sampai batas tertentu, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan cukup kuat. Tidak perlu khawatir akan kematian karena perbedaan lingkungan yang tiba-tiba. Setelah sekitar setengah jam, kehidupan di wilayah laut ini selesai. Kemudian Zhao Ling menggunakan energi manufaktur untuk membuka air laut, dengan cepat datang ke wilayah laut lain yang berdekatan, dan terus menyalin berbagai bentuk kehidupan dengan cara yang sama. Dengan cara ini, dalam beberapa bulan berikutnya, Zhao Ling terus sibuk di seluruh dasar laut. Wilayah laut diubah olehnya dengan vitalitas, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mulai berkembang di laut. Setelah transformasi lautan selesai, Zhao Ling tidak banyak beristirahat, dan segera meninggalkan lautan tanpa henti dan mendarat untuk melanjutkan transformasi. Sama seperti lautan, ketika Zhao Ling menyalin tanaman darat, dia juga memindai tanah yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh, sehingga memastikan kebutuhan lingkungan pertumbuhannya semaksimal mungkin. Maka dalam beberapa bulan berikutnya, tanah merah di beberapa benua di Mars mulai berangsur-angsur tergantikan oleh petak-petak vegetasi hijau. Munculnya sejumlah besar tumbuhan semakin membentuk siklus oksigen dan karbon dioksida di atmosfer yang tak terhitung jumlahnya hutan, yang merupakan pengaturan lingkungan seluruh planet, melengkapi mata rantai terakhir. Saya melihat petak-petak hutan lebat dan padang rumput yang luas, tumbuh tanpa henti di daratan, dan di hutan serta padang rumput, banyak sekali hewan yang mulai berkembang biak. Zebra berlari kencang di padang rumput, ceetah mengejar zebra, singa mengaum di wilayahnya, serangga terbang di hutan, harimau berburu di hutan, buaya bersembunyi di sungai, dan elang terbang tinggi di angkasa. Semua ini membuktikan bahwa lingkungan biologis Mars telah dibangun secara perlahan. Selama 1,5 tahun, Zhao Ling hampir tidak melakukan apapun dan menghabiskan seluruh energinya untuk mengubah rantai biologis Mars. Usahanya tidak sia-sia, dan prestasinya cukup membuat siapapun tercengang. Di pagi hari ini, Zhao Ling akhirnya menyelesaikan transformasi sebidang tanah terakhir. Dia berdiri tinggi di langit dengan tangan di belakang tangannya. Awan perlahan melewatinya, dan angin sejuk menyegarkan. Akhirnya selesai. Zhao Ling menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya yang tajam ke seluruh daratan, melintasi hutan, melintasi padang rumput, dan melintasi lautan padanya. Dibuat dengan satu tangan. Tiba-tiba pandangannya beralih ke suatu kawasan laut, dan ia melihat puluhan lumba-lumba berenang cepat di permukaan laut, seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Haha, orang ini sepertinya gila. Zhao Ling menyeringai dan terkekeh. Begitu dia selesai berbicara, permukaan laut di depan kelompok lumba-lumba itu tiba-tiba membengkak, dan kemudian seekor penyu putih besar, seperti gunung, perlahan-lahan muncul dari dalam air. Ada tripod perunggu besar di cangkang penyu, dan air laut yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun darinya, seperti air terjun, yang terlihat sangat spektakuler. Pada saat itulah penyu tersebut berhenti.
dan lumba-lumba di belakangnya segera berkumpul dan bermain-main dengan penyu tersebut. Tampaknya ukurannya yang besar tidak menakutkan sama sekali. Setelah beberapa saat, kura-kura itu tanpa lelah bermain, tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan melesat langsung ke langit, dan akhirnya berubah menjadi kura-kura kecil dan mendarat di bahu Zhao Ling. Roh Kudus melompat dengan gembira ke bahu Zhao Ling dan berteriak, "Haha, ini sangat menarik. Lumba-lumba ini sama sekali tidak takut hidup. Mereka mungkin salah satu makhluk terpintar di dunia saat ini, kecuali manusia dan ras prasejarah. Ya, saya ingin tahu apakah lumba-lumba ini akan berevolusi menjadi bentuk kehidupan cerdas baru suatu hari nanti, atau bahkan menggantikan manusia dan menjadi penguasa dunia?" Zhao Ling menggelengkan kepalanya. "Oke, sekarang ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Setelah ini selesai, kita bisa kembali ke bumi dan mulai mengatur imigrasi. Hal terakhir ini adalah misiku. Ayo pergi ke Guanjiangko Manor." Roh Kudus berkata sambil berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke langit, dan Zhao Ling segera mengikutinya. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di Guanjiangko Manor dan terbang masuk. Zhao Ling tidak lupa bahwa ketika dia dan Chu Zixin datang ke alam semesta paralel untuk pertama kalinya, Daji meninggal karena konflik antara aturan kedua dunia. Jumlah orang yang akan meninggal kali ini akan melebihi 7 miliar, yang tentunya merupakan sebuah bencana. Untungnya, dia dan Roh Kudus telah memikirkan cara untuk menghindari tragedi tersebut, yaitu dengan membiarkan Roh Kudus membentuk lapisan turbulensi ruang angkasa di ruang sekitar Mars untuk dijadikan penghalang untuk mengisolasi hubungan antara manusia di Mars dan Mars. Alam semesta paralel. Maka orang-orang di sini dia tidak akan mati. Adapun pertanyaan lainnya, mengapa tidak membuat lapisan turbulensi luar angkasa terlebih dahulu, melainkan mengubah lingkungan biologis di Mars? Tidakkah Anda khawatir hewan dan tumbuhan di Mars akan bertentangan dengan hewan dan tumbuhan di bumi di alam semesta paralel sehingga menimbulkan masalah kepunahan massal? Zhao Ling sebenarnya tidak mengkhawatirkan hal ini, karena sumber hewan dan tumbuhan yang ia salin adalah bumi di alam semesta paralel. Meskipun hewan dan tumbuhan di Mars telah dimodifikasi olehnya sampai batas tertentu, pada dasarnya mereka tetap saja tidak akan ada konflik di dunia ini. Berdiri di tanah istana, Zhao Ling menatap ke langit. Meskipun sepertinya tidak ada apa-apa di sana, samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi spasial yang kacau mengganggu lingkungan sekitar. Dia bertanya dengan suara yang dalam Roh Kudus, "Apakah kamu yakin akan hal itu?" Kalau mau 100% yakin, itu tidak mungkin. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin apakah akan terjadi kecelakaan, tapi Anda tidak perlu khawatir. Meski belum ada kepastian yang mutlak, saya jamin setidaknya ada peluang sukses 100%. Lebih dari 98 poin, karena selain mengintegrasikan tripod utama, saya juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ruang lintang tinggi. Kali ini saya akan membangun lapisan turbulensi ruang angkasa, dan saya akan mencampurnya kekuatan ruang lintang tinggi ke dalamnya, yang akan membuat keberhasilan rencana kami meningkat pesat. Kalau begitu, mari kita mulai. Tidak masalah. Kamu sudah berjuang di Mars selama hampir 3 tahun. Sekarang saatnya aku memamerkan kekuatanku. Hei, lihat aku sekarang. Roh Kudus bersorak dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih, yang menembus langsung ke ruang bergejolak di sekitar Manor. Udara seakan membeku pada saat ini, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Kicau burung dan binatang, ayunan dedaunan, dan suara pasang surut air laut semuanya lenyap, dan semuanya padam. Pada saat yang sama, Zhao Ling tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar. Menghadapi perasaan mengerikan tentang akhir dunia, dia sangat berdebar-debar. Dia mengerutkan kening, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena dia pernah mengalami jantung berdebar-debar sekali sebelum. Saat itulah dia dan Roh Kudus melewati turbulensi luar angkasa dan memasuki alam semesta paralel untuk pertama kalinya. Pada saat itu, turbulensi luar angkasa tiba-tiba pecah, bahkan menarik Chu Zixin dari alam semesta nyata. Waktu berlalu menit demi menit, dan tiba-tiba, kekuatan yang lebih agung tiba-tiba memenuhi dunia. Kekuatan ini seperti dewa, memancarkan tekanan yang sangat besar dan menakutkan. Singa menundukkan kepala mulianya dan gemetar, harimau mengambil ekor raja binatang buas, elang mendarat di tanah dengan patuh, dan bahkan paus di lautan tidak berani muncul ke permukaan untuk bernapas lagi. Dalam sekejap, nampaknya semua kehidupan di Mars menunjukkan rasa kagum dan menyerah pada kekuatan ini dengan caranya masing-masing. Saat berikutnya, lapisan turbulensi spasial yang awalnya transparan di sekitar Manor tiba-tiba muncul, dan seekor kura-kura kecil terlihat berenang bebas di kabut putih tebal. Dari sudut pandang makhluk lain, turbulensi luar angkasa sangatlah menakutkan, namun bagi penyu kecil, hubungan antara mereka seperti hubungan ikan dan lautan, memungkinkannya untuk bebas dan melakukan apapun yang diinginkannya. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi memancar dari tubuh kura-kura kecil itu, dan kemudian dia melihat kabut putih tebal di sekelilingnya mulai berkumpul ke dalam tubuhnya, dan dia benar-benar mulai menyerap aliran ruang yang bergejolak. Tidak lama kemudian, seluruh turbulensi luar angkasa diserap oleh penyu kecil tersebut, dan kemudian penyu kecil tersebut mulai berkembang pesat.
Diameter 1 meter, diameter 5 meter, diameter 30 meter, diameter 100 meter, diameter kilometer, diameter 10.000 meter, diameter 100.000 meter. Ukuran penyu semakin membesar, dan dalam prosesnya semakin besar, tubuhnya menjadi semakin ilusi, dan akhirnya berubah menjadi wujud seperti Fata Morgana. Jika dilihat dari luar angkasa saat ini, Anda akan menemukan seekor kura-kura ilusi raksasa seukuran Mars, tergeletak di permukaan Mars seperti harimau dan naga. Punggungnya telah melewati atmosfer dan terekspos ke luar angkasa. Tiba-tiba, kura-kura raksasa itu melompat menjauh dari Mars dan melayang di angkasa. Ia mulai berputar mengelilingi Mars, seolah-olah itu adalah satelit buatan yang sangat besar. Saat terus berputar, ekor penyu raksasa mulai mengeluarkan aliran kabut putih, memenuhi ruang di sekitar Mars. Kabut putih ini merupakan turbulensi luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Ukuran kura-kura itu sendiri mulai menyusut secara bertahap pada saat yang sama. Tubuh besarnya jelas terbentuk dari penyerapan turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang, dia telah melepaskan kembali turbulensi spasial yang diserap. Seiring berjalannya waktu perlahan, semakin banyak turbulensi ruang angkasa yang dilepaskan, dan mereka menyebar dan bergabung satu sama lain. Akhirnya, lapisan isolasi putih yang luas terbentuk di luar angkasa Mars, dan kura-kura raksasa itu lenyap sama sekali. Kemudian, kabut putih di lapisan isolasi mulai melonjak, dan energi di dalamnya tampak tidak stabil dan bisa meledak kapan saja. Saat ini, saya melihat seekor kura-kura kecil mulai berenang lagi di kabut putih. Kecepatannya sangat cepat, seperti sambaran petir kemanapun dia lewat, kabut putih yang bergelombang akan mereda. Lambat laun, turbulensi di seluruh ruang menjadi tenang, lalu kabut putih berangsur-angsur memudar dan menjadi transparan, dan akhirnya menghilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah muncul. Saat berikutnya, seekor kura-kura kecil muncul dari udara. Dia melihat sekeliling dengan nakal dan berkata sambil tersenyum, "Hei, kita akhirnya berhasil." Begitu dia selesai berbicara, dia terbang langsung ke atmosfer seperti meteor. Di alam semesta nyata, jalan di kota Chang'an penuh dengan orang dan lalu lintas, dan segala sesuatunya tampak teratur. Tiba-tiba terdengar suara perempuan bernada tinggi berteriak dari kejauhan tangkap pencurinya, "Ada yang merampas dompetku." Pejalan kaki di jalan terkejut dan menoleh untuk melihat. Saat berikutnya, mereka melihat dua sosok cepat melaju ke arah mereka dari kejauhan. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria di depan tampak galak dan memegang erat tas bahu wanita berkulit putih di tangannya. Wanita di belakang itu mengenakan gaun kerah putih dan memakai sepatu hak tinggi. Kecepatan kedua orang ini sangat cepat, bisa dikatakan secepat kilat. Bahkan mobil yang ada di jalan raya tidak bisa dibandingkan dengan mereka untuk peduli sama sekali. Faktanya, hal ini tidak mengherankan. Setelah Zhao Ling merawat Presiden Kilo lebih dari setahun yang lalu dan lebih mengintegrasikan kekuatan manusia, promosi ramuan penguat seperti roket, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia manusia. Saat ini, semua orang di dunia telah menerima peningkatan. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang berjalan di jalan sekarang dianggap sebagai manusia super. Namun, meskipun setiap orang telah menerima penguatan, karena perbedaan individu, kekuatan yang diperoleh setiap orang setelah penguatan berbeda-beda. Misalnya, meskipun wanita yang dompetnya dirampok berlari sangat cepat, dia jelas tidak dapat mengimbanginya kepada perampok. Jadi setelah mengejar beberapa saat, wanita itu kehilangan jejak perampoknya dan hanya bisa menginjak tempat itu dengan marah, tidak berdaya. Di saat yang sama, setelah menyingkirkan wanita itu, perampok itu masuk ke dalam gang yang sepihuh. "Sungguh wanita bodoh, kamu masih ingin mengejarku? Itu hanya mimpi. Aku tidak tahu kalau aku, San Lao San, disebut Skut." Dia mencibir dengan jijik, mendengus, membuka tas kulitnya dan melihat isinya CK. CK, wanita kerah putih ini kaya, dan dompet yang dia gunakan semuanya terbuat dari kulit buaya asli. "Lihat ini, aku pergi sana, dan ternyata itu produk terbaru dari Dream Company. Ponsel Wanxiang model 3 yang diproduksi harganya puluhan ribu yuan. Mewah banget. Oh, apa ini? Pembalut?" Dia berlari sangat cepat sekarang. Dia benar-benar kuat. Perampok itu bergumam dan melihat ke dalam tas dan merasa sangat puas. Jika barang-barang ini dijual kembali, dia akan menghasilkan banyak uang. Jadi dia dengan senang hati bersenandung dan bersiap untuk pergi. Namun saat dia berbalik dan ingin keluar gang, tiba-tiba sekuntum bunga violet yang menawan muncul diam-diam di kakinya. Ini? Perampok itu bingung. Dia pikir dia memiliki penglihatan yang baik. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia berlari masuk tadi, tidak ada bunga violet di sini. Tapi sekarang, dia mendapat firasat buruk, jadi dia segera mempercepat dan ingin pergi. Tapi tiba-tiba, bunga ungu itu terbelah dengan cepat seperti hantu. 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, 4 berubah menjadi 8. Dalam sekejap dari sebuah mata, itu ada di mana-mana. Tanah di gang depan menghalangi jalannya. Batang dan daun ungu yang tak terhitung jumlahnya bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara gemerisik yang membuat kulit kepala tergelitik. Apa yang terjadi? Perampok itu tercengang.
Segala sesuatu di depannya begitu luar biasa sehingga dia mengira dia sedang bermimpi. Kamu tidak dirasuki roh jahat, kan? Tidak, kamu harus segera pergi. Tempat ini juga aneh. Dia berbalik dan ingin melarikan diri dari sisi lain. Tetapi yang dia lihat juga berwarna ungu yang mempesona, dan bunga violet yang aneh itu mengejutkan. Setelah menutupi tanah, bunga violet ini dengan cepat menyebar ke dinding di kedua sisi, menenggelamkan seluruh gang dalam sekejap. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu menggodaku? Perampok itu berteriak ngeri. Tapi tidak ada yang merespon sama sekali. Dia menelan ludah dan dengan berani melangkah maju untuk meninggalkan Violet. Tapi saat dia menggerakkan langkahnya, pemandangan di seluruh gang berubah seketika. Apa yang awalnya merupakan gang yang penuh dengan bunga violet berubah menjadi padang rumput yang luas dalam sekejap mata. Ada banyak sekali hewan yang berlarian di padang rumput tersebut, termasuk kanguru, zebra, dan singa jantan. Perampok itu tercengang. Mulutnya terbuka lebar sehingga dia bisa memasukkan 2 butir telur ke dalamnya. Dia meneteskan air liur dan berkata, "Sial, sial, sial. Apa yang terjadi? Dengan siapa aku main-main?" Dia sangat ketakutan hingga hampir menangis. Dia duduk di tanah dan melolong kakek hantu. "Nenek hantu, tolong lepaskan saya. Saya orang baik. Saya tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidup saya. Dan saya pergi ke sana sekolah. Saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan seorang anak berusia 8 tahun yang sedang menunggu untuk diberi makan. Jika saya mati, seluruh keluarga akan hancur." Tiba-tiba, suara kekanak-kanakan terdengar di padang rumput. "Kamu bohong. Kamu baru saja merampas dompet bibi itu. Kamu sebenarnya berani mengatakan bahwa kamu adalah orang baik. Kamu sangat malu. Apa yang terjadi, nak?" Perampok itu tertegun sejenak. Apakah kamu manusia atau hantu?" "Tentu saja dia manusia. Pria bodoh, segera serahkan dompet bibi itu, atau kamu akan tinggal di sini seumur hidupmu." Apakah dia benar-benar seorang anak kecil? Ketakutan di hati si perampok segera mereda. Dia berdiri, melihat sekeliling dengan curiga, dan mencoba berjalan lebih jauh ke padang rumput. Namun, dalam 2 langkah, dia menabrak dinding transparan dengan ledakan, dan dahinya terkena pukulan yang menyakitkan. "Aduh!" Dia berteriak dan menendang ke depan dengan marah. Jelas ada padang rumput di depan, jadi mengapa itu tembok? Perampok itu tiba-tiba menyadari sesuatu di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya dan perlahan menyentuh ke depan. Benar saja, dia menyentuh dinding yang terbuat dari kepala yang menoleh sial. Padang rumput ini sebenarnya hanya ilusi. Saya tertipu. Kemana perginya anak kecil itu? Berasal? Kamu bajingan, beraninya kamu menggodamu. Paman San? Wah, apakah kamu akhirnya menemukanku? Sayangnya, aku tidak punya kesenangan lagi sekarang. Suara kekanak-kanakan terdengar, dan segera setelah dia selesai berbicara, padang rumput di sekitarnya menghilang dan berubah kembali ke tampilan asli gang tersebut. Perampok itu waspada dan dengan hati-hati melihat ke depan dan ke belakang. Pada saat ini, seorang gadis kecil berukir warna merah jambu dan batu giok, yang tampak seperti boneka porselen, masuk dari luar gang. Gadis kecil ini berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Penampilannya sangat halus, dengan mata besar berair, hidung kecil yang cantik, dan wajah merah jambu dan imut. Gadis kecil yang lucu. "Gaga, siapa namamu?" Perampok itu merasa lega saat melihat gadis kecil itu. Dia tidak menganggap gadis kecil itu sebagai ancaman. Dia tidak perlu takut. "Namaku Xiao Xia Omeng, dan orang dewasa memanggilku Meng Meng." Gadis kecil itu menjawab dengan suara kekanak-kanakan. "Xiao Xia Omeng?" Perampok itu sedikit mengernyit. Dia selalu merasa nama itu terdengar familiar baginya. "Meng Meng, di mana orang tuamu? Apakah mereka tidak bersamamu?" "Ibu berangkat kerja, dan ayah bilang dia ingin membangunkan taman besar yang indah untukku. Dia belum kembali, jadi aku hanya bisa keluar dan bermain sendiri." Meng Meng menggigit jarinya dengan sedikit sedih, mengedipkan matanya yang besar dan berair dan bertanya, "Paman, apakah ilusi tadi kuat? Kamu sepertinya takut. Hehe, kamu pengecut sekali." Wajah perampok itu gelap seperti dasar pot, dan dia mendengus dingin. Sungguh menakjubkan bagaimana gadis kecil bisa menciptakan ilusi. "Kamu berani mempermainkanku. HMPH, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu." Karena itu, dia melangkah maju. Meng Meng cemberut, wajahnya berkerut dan dia bertanya, "Paman, apakah kamu ingin memukulnya?" "Tolong jangan. Dia masih anak-anak, dan dia terlihat sangat manis." "Bisakah kamu memukulnya?" Gadis ini sangat narsis sehingga dia mengatakan dia manis. Perampok itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia terbatuk dan berkata, "Gadis kecil, jika kamu tidak ingin aku mengalahkanmu, ikuti saja aku. Pakaianmu terlihat bagus. Keluargamu pasti kaya. Aku akan meneleponmu nanti. Jika kamu mengirimiku uang dari rumah, aku akan melepaskanmu." "Oh, aku pernah melihat adegan ini di TV. Ini penculikan kan?" Meng Meng melompat kegirangan, seolah diculik adalah hal yang baik. Perampok itu benar-benar tercengang.
Dia benar-benar tidak mengerti situasinya. Paman, ayo cepat bawa aku pergi. Aku punya nomor telepon ibuku. Cepat telepon dia dan minta dia menebusku. Oke? Meng Meng mendesak dengan gembira, lalu bergumam dengan suara pelan, oh, sayang sekali ayah telah pergi ke dunia lain. Kalau tidak, akan lebih seru jika meneleponnya. Kasihan anak itu, ternyata ayahnya sudah meninggal. Perampok itu jelas salah paham dengan perkataan Meng Meng tentang dunia lain. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir gadis kecil. Karena kamu sangat suka diculik, maka aku akan membantumu dan memberikanku nomor telepon ibumu. Baiklah, baiklah, akan segera kuberikan padamu. Hehe paman, kamu harus minta uang lebih pada ibuku. Pasti seru. Boros sekali. Mereka malah mengingatkanku untuk meminta uang lebih. Bagaimana keluarga ini mendidik anak-anaknya? Bukankah ini juga terlalu masuk akal? Gah! Kali ini, Meng Meng mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan hendak menyerahkannya. Namun tiba-tiba menarik tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, oh, tidak, ibu sangat pintar. Dia bisa langsung menebak bahwa saya tidak benar-benar diculik. Jika saya ketahuan berbohong, saya akan dipukul ketika saya kembali. Gadis kecil, apa yang kamu gumamkan sendirian? Berikan aku kartu namamu secepatnya. Paman akan bermain denganmu. Tidak, Paman, ibuku pasti tidak akan percaya ada orang yang bisa menculikku. Jika kamu benar-benar membiarkanmu meneleponnya, aku akan dipukuli ketika aku kembali. Oh, oh, oh. Orang-orang sangat takut pada ibuku ketika dia bertindak. Garang. Meng Meng cemberut dengan kerutan di wajahnya, dan menyatukan kedua tangan kecilnya. Ada banyak sekali omong kosong. Segera berikan kartu namamu. Perampok itu menjadi tidak sabar dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi Meng Meng dengan mudah menghindarinya. Meng Meng mundur 2 langkah, mengerucutkan bibir dan berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Paman, ayo kita tidak bermain hari ini. Oke? Jangan main-main lagi. Siapa yang bermain denganmu? Sejak aku bertemu dengan anak dari keluarga kaya, bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja? Kata perampok itu dan melangkah maju untuk merebutnya lagi itu tadi mengapa Meng Meng bisa menghindari tangannya dengan begitu mudah? Melihat jarak semakin dekat, perampok itu tersenyum muram dan mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Meng Meng. Dia merasa sangat bangga, seolah dia bisa melihat bahwa dalam waktu dekat, dia akan mendapatkan uang tebusan yang besar dari keluarga gadis kecil itu, dan kemudian pergilah. Dan bersenang-senang. Haha, aku sudah lama tidak ke Moulin Rouge. Lili yang kulihat terakhir kali cukup bagus dan kulitnya kenyal dan kenyal. Aku akan menikmatinya kali ini. Memikirkan hal ini, dia merasa senang. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan tangannya, seperti dijepit dengan catok. Apa yang terjadi? Dia tampak terkejut dan mendapati pergelangan tangannya dipegang oleh tangan kecil yang lucu. Ilusi? Itu pasti ilusi. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil memiliki kekuatan sebesar itu? Perampok itu tidak dapat mempercayainya dan mencoba menangkap Meng Meng dengan punggung tangannya. Namun tiba-tiba, tangan kecil Meng Meng yang lain juga terulur, lalu 2 tangan kecil itu meraih pergelangan tangan perampok itu, lalu melemparkannya ke atas bahunya. Bah! Perampok itu tiba-tiba terperangkap di awan dan jatuh ke tanah seperti anjing yang memakan kotoran. Matanya membelalak dan dia menatap ke langit tanpa berkata-kata apa. Situasi apa ini? Bagaimana aku bisa dijatuhkan oleh seorang gadis kecil? Sampai saat ini, dia merasa pusing dan bermimpi. Saat ini, dia melihat kepala kecil Meng Meng terjulur, dan dia berkata dengan suara minta maaf, oh, tiba-tiba aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Paman, kamu baik-baik saja? Apakah kamu merasakan sakit karena terjatuh? Tidak, tidak apa-apa. Perampok itu tiba-tiba duduk, mundur ke dinding, dan tergagap Meng Meng, kamu siapa kamu, dan siapa orang tuamu? Dia bukan orang bodoh. Jika dia tidak bisa memahami situasinya sekarang, hidupnya akan sia-sia. Orang dewasa yang lebih kuat akan dirobohkan oleh seorang anak kecil. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Dia tidak akan mempercayainya sampai mati. Jadi dia sangat yakin bahwa gadis kecil ini pasti bukan anak dari keluarga biasa. Orang tuaku? Meng Meng menggigit jarinya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahumu. Ibuku tidak mengizinkanku memberitahukan nama mereka kepada siapapun, karena itu akan menjadi penindasan. Perampok itu agak konyol. Itu hanya sebuah nama. Bagaimana dia bisa diganggu dengan mengatakannya? Tentu saja ia tidak menyangka jika Meng Meng menyebut nama ayahnya, ia akan ketakutan setengah mati. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa lebih baik tidak memprovokasi gadis kecil itu, jadi dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun saat ini, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki dari pintu masuk gang Meng Meng. Kamu nakal lagi? Perampok itu tanpa sadar melihat ke sana dan melihat seorang pria muda berjalan masuk perlahan. Lalu tiba-tiba dia merasakan matanya berkedip. Dan dia melihat Meng Meng menukik keluar seperti seekor cetak kecil dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan pemuda itu. Ayah, kenapa kamu kembali? Haha, tentu saja aku merindukan bayi kecilku. Bagaimana kabarmu?
Apakah kamu patuh? Aku baru saja melihatmu menindas seseorang lagi. Xiao Ling mencubit wajah kecil putrinya dengan penuh kasih, matanya penuh kebaikan. Meng Meng dengan malu-malu membenamkan wajahnya di dada Xiao Ling dan berkata dengan genit, "Oh, bagaimana saya bisa menindas orang lain? Saya hanya bercanda dengan paman itu." Tapi sejujurnya, paman itu sangat bodoh hingga percaya bahwa dia akan melakukannya. Biarkan dia menculik. Perampok itu hampir muntah darah ketika mendengar ini. Dia sudah lama bermain-main dengan penyihir kecil ini. Zhao Ling menggaruk hidung Meng Meng dengan jarinya. "Baiklah, gadis kecil, sudah waktunya pulang bersama ayahmu, kan?" Meng Meng tiba-tiba menjadi gugup. "Ayah, bisakah kamu tidak memberitahu ibu apa yang terjadi hari ini?" "Ada apa?" "Putriku yang baik menghukum pemerkosaan dan memberantas kejahatan. Jangan khawatir, ibu pasti akan memujimu," kata Zhao Ling sambil tersenyum. Meng Meng melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Tidak, aku lari diam-diam hari ini. Ibu akan memukulnya jika dia tahu." "Tidak apa-apa. Selama ayah ada di sini, ibu tidak akan pernah berani memukul pantat kecilmu," Zhao Ling meyakinkan. "Benarkah?" Meng Meng mengedipkan matanya dengan curiga dan bertanya dengan ragu. "Ayah, apakah kamu yakin berani melawan ibu?" "Hehe, seingatku, sepertinya setiap kali kamu marah, kamu akhirnya meminta maaf terlebih dahulu. Kalau tidak, ibu tidak akan membiarkanmu tidur di malam hari." Zhao Ling berkeringat banyak dan merasa pusing. Gadis kecil ini tahu terlalu banyak. Ia tersenyum genit dan berkata, "Baiklah. Hehe putriku, kamu juga tahu kalau laki-laki harus bertanggung jawab. Bagaimana kamu bisa berdebat dengan perempuan? Ayah minta maaf karena kasihan pada ibumu. Mengerti?" "Dimengerti. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti jika kamu begitu pintar? Kalau soal perkelahian, mengapa ibumu menjadi lawanmu? Aku ingat dalam beberapa bulan pertama setelah kamu lahir. Setiap kali kamu dan ibumu bertengkar di ranjang di kamarmu, ibumu yang berteriak." "Serius, ayah? Apakah kamu tidak kasihan pada ibumu? Mengapa kamu menyerang begitu keras setiap saat?" "Aku kasihan pada ibuku menyedihkan?" Meng Meng mencibir bibirnya dengan polos, tapi apa yang dia katakan membuat Zhao Ling berkeringat dingin. "Sejujurnya, putri saya berada di luar imajinasi. Ketika dia baru lahir, saya tidak berpikir seorang bayi dapat memahami apapun, jadi saya tidak terlalu berhati-hati dalam berhubungan intim dengan Qin Sui. Setiap kali, dia akan menempatkan gadis kecil itu di kamar bayi, dan kemudian dia dan Qin Sui akan bersenang-senang di kamar tidur. Tanpa diduga, gadis kecil itu tumbuh begitu cepat. Dalam beberapa bulan, pendengarannya menjadi sangat kuat. Dan pemikirannya. Kemampuannya juga menjadi setara dengan anak berusia 6 atau 7 tahun. Jadi suatu kali, ketika dia dan Qin Sui sedang menggoda gadis kecil itu tiba-tiba berkata tanpa henti, meminta ayahnya untuk berhenti menindas ibunya, dan bertanya kepada ibunya apakah itu menyakitkan. Saat itu, saya dan Qin Sui sangat terkejut hingga mereka menyadari bahwa gadis kecil ini telah mendengarkan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak selama beberapa bulan. Jadi sejak saat itu, satu-satunya cara untuk menjadi akrab satu sama lain adalah ketika gadis kecil itu tidak ada di rumah, atau kami berdua sedang pergi ke tempat lain. Bagaimanapun, kami tidak bisa lagi menyakiti pikiran muda gadis kecil itu. Putriku, sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa ayahku tidak memukuli ibuku, tapi dia sedang sparring. Ya, dia sedang berlatih keterampilan bertarung. Kamu juga tahu bahwa ibuku dulunya adalah seorang agen dan sering berlatih. Dia bebas, dia merasa tidak nyaman. Itu sebabnya ayah berlatih bersamanya. Tahukah kamu? Aku tahu, sudah berapa kali kamu mengatakannya. Wajah Meng Meng tidak sabar, seolah telingaku hampir kapalan. Gadis ini sangat keterlaluan. Zhao Ling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia memeluk gadis kecil itu dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, ada langkah kaki yang kacau di luar gang. Dan kemudian beberapa pria berwajah ganas berlari masuk. "San Laosan, kenapa kamu duduk di tanah? Kamu setuju untuk bergabung dengan kami setelah mengambil barang-barang itu. Kenapa kamu berlama-lama di sini?" Begitu San Laosan melihat orang-orangnya datang, dia segera berteriak, "Bos, balas dendam padaku secepatnya. Aku berencana untuk bergabung denganmu, tapi aku tidak menyangka akan dihentikan di sini. Hati-hati, dia sangat kuat." Ketika bos mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia memimpin anak buahnya untuk bergegas maju dan menatap Zhao Ling dengan tajam. "Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat berani. Kamu berani ikut campur dalam urusan kami. Lakukan. Kamu tahu wilayah siapa ini? Apakah kamu ingin kehilangan tanganmu sendiri? Atau haruskah aku melakukannya untukmu?" San Laosan duduk di tanah dan membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan bahwa gadis kecil itulah yang menghentikannya, tapi sayangnya dia tidak bisa mengatakannya. "Ayah, mereka sebenarnya melakukan kejahatan secara berkelompok. Ayah harus segera memberi mereka pelajaran dan jangan biarkan mereka menjadi terlalu sombong." "HMPH, gadis kecil, kenapa kamu begitu bersemangat? Ayahmu sendirian.
Bagaimana dia bisa memberi kita pelajaran? Bosnya mencibir dengan jijik, memandang Zhao Ling dan berkata, "Nak, bersikaplah bijaksana. Kamu tampaknya cukup kaya. Mengapa kamu tidak berkontribusi dan membuat saudara-saudara bahagia selama beberapa hari?" Zhao Ling menjentikan dahi Meng Meng dengan jarinya. "Gadis kecil. Bukankah menurutmu terlalu murah membiarkan ayah berkelahi dengan orang-orang ini?" "Oh, menyebalkan. Jangan menjentikan kepala orang. Nanti bikin mereka bodoh." Meng Meng mengusap kepala kecilnya dengan marah. Oke, aku juga kenal kamu. Apa yang terlalu murahan? Menurut ibuku, kamu adalah aku. Aku terlalu malas melakukan apapun karena kankerku sudah stadium lanjut. Aku tidak tahu dari siapa aku mengetahui hal ini. Gadis kecil. Dia selalu berbicara dengan cara yang sama. Oke, ayo pulang. Ibu mungkin tidak sabar. Zhao Ling menggelengkan kepalanya dengan tercengang, berbalik dan berjalan langsung ke yang lain sisi gang. Sambil berjalan, para perampok saling memandang. Hei, ini perampokan? Bisakah Anda bekerja sama dan menunjukkan wajah? Mata bos itu berkilat tajam, dan dia hendak memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Zhao Ling. Tapi tiba-tiba, sosok-sosok muncul di gang, dan lebih dari 10 pria berjas hitam muncul dalam sekejap, mengelilingi para perampok. Bosnya tercengang dan tergagap. "Kamu, siapa kamu?" Saat ini, Zhao Ling, yang sudah keluar dari gang, berkata dengan tenang, "Beri aku pelajaran saja. Jangan bunuh siapapun, lalu kembalikan tas itu ke pemiliknya. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menelepon polisi." "Iya bos." Orang-orang berjas hitam itu merespon dengan rapi, dan aura ganas mereka langsung membuat para perampok menjadi pucat. Saat berikutnya, jeritan melengking datang dari gang. Di luar gang, Meng Meng cemberut dan berkata, "Ayah, tidak bisakah kamu membiarkan paman pengawal ini mengikutiku di masa depan? Aku bisa melindungi diriku sendiri." "Haha, ya, selama aku bisa meyakinkan ibumu. Lupakan saja, ibu pasti tidak akan setuju." Meng Meng tiba-tiba pingsan. "Haha, jangan marah. Biar ku beritahukan sesuatu padamu. Ayah taman besar yang dijanjikan akan dibangun untukmu telah selesai. Bolehkah aku mengajakmu melihatnya dalam beberapa hari?" "Benarkah?" Gadis kecil itu tiba-tiba menjadi energik, bertepuk tangan dan bersorak, "Hehe. Ayah, kenapa kita tidak pergi sekarang? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." "Jangan sekarang. Setelah kita kembali, ayah akan memulai rencana imigrasi. Akan ada banyak hal akhir-akhir ini. Putriku yang baik, tunggu saja dengan sabar beberapa hari. Jika waktu ini selesai, ayah akan mengantarmu ke sana, oke?" "Baiklah kalau begitu," kata Meng Meng dengan sedikit murung. Zhao Ling mencium wajah lembut putrinya. "Haha, jangan sedih. Ayah berjanji akan mengajakmu bermain dalam beberapa hari. Taman besar itu sangat indah. Saya jamin kamu akan puas. Oke, kamu sangat bijaksana dan tahu bahwa ayah ada hal penting yang harus dilakukan, jadi aku akan memaafkanmu." "Haha, putriku yang terbaik." Zhao Ling tersenyum dan berpikir dalam hati, setelah kita kembali, kita dapat mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan rencana imigrasi. Semakin cepat semakin baik, saya dapat merasakan bahwa Raja Dewa Titan tidak lama lagi akan bangun. Saya harap saya bisa kejar dia sebelum dia bangun. Ayo kita bawa semua orang ke Mars. Setelah kembali ke rumah, Zhao Ling tinggal bersama putrinya dan Qin Insue selama 1 malam. Keesokan harinya, dia mengadakan pertemuan tertinggi pemerintah federal tanpa henti. Hampir semua orang terkemuka di planet ini berpartisipasi dalam pertemuan ini. Pada pertemuan tersebut, Zhao Ling dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa rencana transformasi Mars telah selesai. Ketika mendengar kabar tersebut, orang-orang sakti yang hadir, meski sudah terbiasa melihat angin kencang dan ombak, tetap tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Karena kabar ini berarti meski Raja Titan terbangun, umat manusia akhirnya punya kesempatan untuk melanjutkan. Untuk bertahan hidup. Setelah pertemuan, semua orang diutus oleh Zhao Ling untuk membuat persiapan akhir untuk rencana imigrasi. Padahal, setelah 2 atau 3 tahun, semua persiapan rencana imigrasi sudah lama selesai. Yang perlu dilakukan saat ini adalah meluncurkan semua rencana secara resmi secara tertib dan mengizinkan manusia masuk Mars secara berkelompok. Di saat yang sama, kabar selesainya transformasi Mars menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Orang-orang bersorak dan bergegas untuk saling bercerita. Batu besar yang selama ini membebani hati mereka akhirnya terangkat. Kegembiraan di hati mereka tak terkendali, dan mereka merayakan kabar baik ini dengan sangat antusias. Setengah bulan berikutnya, rencana imigrasi resmi diluncurkan. Rencananya, kelompok orang pertama yang berangkat ke Mars dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya adalah militer. Mereka akan memberikan dukungan kekuatan yang diperlukan untuk keseluruhan rencana imigrasi. Bagian lainnya adalah tim konstruksi yang sangat besar. Tim konstruksi ini mencakup 80% perusahaan konstruksi dunia, termasuk perusahaan resmi dan swasta, dan mereka akan mulai membangun proyek di Mars, membangun kota jenis baru untuk menyediakan perlindungan bagi semua manusia.
Sekarang sudah tahun 2026. Dengan dukungan basis penelitian ilmiah Shengtang dan hasil teknologi yang berkelanjutan, berbagai tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia telah mencapai perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk tentu saja tingkat arsitektur. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dibutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan bagi manusia untuk membangun kawasan pemukiman. Dan untuk kawasan pemukiman yang terlalu luas, bahkan membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun. Namun saat ini, lebih dari 10 tahun kemudian, pembangunan komunitas perumahan hanya membutuhkan waktu beberapa hari, dan kualitasnya benar-benar terjamin. Ini sungguh kemajuan yang luar biasa. Saat ini, lebih dari 80% perusahaan konstruksi di dunia akan berangkat ke Mars. Menurut perhitungan, tim konstruksi skala besar seperti itu hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk membangun perumahan jenis baru di Mars yang cukup untuk keseluruhan bangunan. Ras manusia untuk tinggal di kota. Terlebih lagi, ketika manusia lain berimigrasi ke Mars, mereka tidak perlu menunggu sampai semua rumahnya selesai dibangun sebelum berimigrasi ke sana bersama-sama. Mereka bisa mulai masuk secara berkelompok setelah beberapa rumah selesai dibangun. Dengan kata lain, ketika semua kota baru di Mars selesai dibangun dalam 1 tahun, jumlah umat manusia akan hampir sama, dan semuanya akan berimigrasi ke sana. Setengah bulan kemudian, semua personel perusahaan konstruksi dan berbagai peralatan konstruksi dikumpulkan. Mereka dibagi menjadi 6 bagian dan berada di lokasi yang telah ditentukan di 6 benua kecuali Antartika, menunggu Xiaoling membuka saluran luar angkasa. Di Tiongkok, di dataran luas di Tiongkok Utara, peralatan konstruksi diparkir rapi, sementara ratusan ribu personel perusahaan konstruksi menunggu dengan tenang. Semua orang sangat bersemangat, mata semua orang bersinar karena kegembiraan, dan mereka semua menunggu saat terakhir yang akan datang. Tiba-tiba, aliran cahaya terbang dari langit dan mendarat di depan tim. Haha, ini Tuan Xiaoling. Akhirnya sampai di sini, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bukankah kita semua sama? Hehe, aku ingin sekali melihat Mars yang dimodifikasi tadi. Seperti apa? Orang-orang berbicara satu sama lain dengan penuh semangat, sangat bersemangat untuk pergi ke dunia lain. Di depan tim, sekelompok pejabat senior menyaksikan Xiaoling turun dari langit. Pemimpinnya, Su Shicheng, segera mendatanginya dan berkata, Tuan Presiden, Anda akhirnya sampai di sini. Xiaoling menggaruk kepalanya tanpa berkata-kata, saya sedang berbicara tentang Paman Su. Apakah Anda masih bisa memanggil saya seperti sebelumnya? Kata Presiden benar-benar membuat saya merasa berbulu. Tidak, ini adalah acara formal, kita harus memperbaiki sikap kita. Jika tidak, bagaimana kita akan mengatur orang-orang di bawah? Oke, sebut saja sesukamu. Xiaoling menggelengkan kepalanya tanpa daya, mari kita mulai sekarang. Saya akan membuka saluran luar angkasa nanti. Paman Su, Anda akan bertanggung jawab mengatur semua orang untuk pergi ke sana secara berurutan. Jangan kacau. Meskipun saluran luar angkasa yang saya buat adalah sangat stabil, banyak sekali orang. Jika Anda pergi ke sana, tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada kecelakaan. Su Shicheng dengan sungguh-sungguh berjanji jangan khawatir. Sejak setahun yang lalu, kami mulai menerapkan manajemen militerisasi orang-orang di perusahaan konstruksi besar. Meskipun mereka mungkin tidak sebaik tentara reguler, mereka masih memiliki kesadaran untuk mematuhinya. Dengan disiplin dan perintah sangat tinggi. Oke, saya akan mulai sekarang. Xiaoling mengangguk, berbalik dan berjalan ke ruang terbuka di depannya. Dia menarik napas dalam-dalam, melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba mengeluarkan energi manufaktur biru yang besar. Dalam sekejap, energi manufaktur menutupi bagian depan, dengan diameter tidak kurang dari 1 kilometer, dan kemudian sebuah platform besar muncul di depan Anda. Ketinggian platform hanya sekitar 1 meter, dan di sisinya menghadap kerumunan. Terdapat kemiringan yang landai memungkinkan mobil menarik berbagai peralatan konstruksi ke atasnya. Semua orang melihat perubahan di depan mereka dengan kaget. Meskipun kemampuan khusus Xiaoling telah diketahui orang selama bertahun-tahun, mereka masih merasa luar biasa ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Kemampuan Tuan Xiaoling sungguh luar biasa. Ya, itu seperti mantra sihir dari para dewa. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Haha, beruntungnya Tuan Xiaoling memiliki kemampuan ajaib. Jika tidak, kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi raksasa batu itu. Benar, Tuan Xiaoling menyelamatkan kita semua. Ketika semua orang membicarakannya, mereka melihat bahwa Xiaoling telah mengambil kembali kemampuan manufaktur aslinya. Semua orang segera memusatkan perhatian mereka dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Xiaoling selanjutnya. Roh Kudus, aku serahkan padamu. Xiaoling berkata dengan lembut. Jangan khawatir, lihat aku. Sebelum Roh Kudus selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya putih, keluar dari alis Xiaoling dan terbang ke atas peron. Semua orang melebarkan mata mereka dan melihat dengan hati-hati. Dan melihat seekor kura-kura putih besar muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, tubuh kura-kura putih itu berputar dengan cepat, dan dalam sekejap,
Ia berubah menjadi pusaran luar angkasa yang sangat besar dengan diameter lebih dari 1 kilometer. Luar biasa. Su Shicheng memandang segala sesuatu di depannya dengan takjub presiden. Apakah ini jalur luar angkasa? Zhao Ling mengangguk ya. Ini jalan luar angkasa. Oke, Paman Su, atur semua orang agar kita bisa masuk. Ketika Su Shicheng mendengar ini, dia segera menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berbalik dan berkata, semuanya, bersiaplah. Ayo masuk dalam kelompok terpisah sesuai dengan urutan yang kita rencanakan sebelumnya. Ingat, jangan membuat kekacauan. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Semua orang berteriak serempak, terlihat sangat bersemangat. Oke, ayo mulai. Tim nomor 1 akan menjadi yang pertama masuk. Su Shicheng melambaikan tangannya. Tiba-tiba, barisan kendaraan di depan terbakar, lalu menarik peralatan konstruksi, perlahan melaju ke peron, lalu tenggelam di pusaran luar angkasa. Paman Su, ayo masuk juga. Oke, ayo pergi. Su Shicheng mengangguk dengan penuh semangat, lalu mengikuti Zhao Ling ke platform tinggi. Saat dia melangkah ke pusaran luar angkasa, Su Shicheng segera merasakan dunia berputar. Dia tanpa sadar menutup matanya untuk mencegah dirinya pusing. Tidak lama kemudian, Su Shicheng tiba-tiba merasa seperti menginjak tanah lagi, dan terdengar jeritan di telinganya. Dia juga bisa mencium wangi bunga di hidungnya, dan udara segar yang tidak mungkin didapat di bumi. Paman Su, kita sudah sampai, tolong buka matamu. Suara Zhao Ling terdengar di telinganya. Ketika Su Shicheng mendengar kata-kata itu, dia perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, gambar yang menyegarkan muncul di depannya. Padang rumput yang luas, perbukitan bergelombang sejauh mata memandang, dan rerumputan hijau segar tumbuh di mana-mana, membuat semua orang serasa tenggelam di lautan hijau. Indah sekali, seru Su Shicheng. Dia menoleh dan melihat ke arah lain, hanya untuk menyadari bahwa lokasinya sebenarnya berada di tepi padang rumput. Tepat di sebelah kiri, ada hutan yang luas dan lebat burung dan binatang. Suaranya terdengar samar-samar dari dalam hutan. Melihat lebih jauh, ia melihat sungai jernih panjang di sana, yang memisahkan seluruh hutan. Sungai itu berkilauan, dan meski jauh, ia seolah bisa merasakan deburan ombak yang menyegarkan menerpa wajah Anda. Su Shicheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini luar biasa. Sulit membayangkan bahwa ini adalah planet merah dan terpencil itu. Xiao Su, bagaimana kamu melakukannya? Dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan mengubah namanya menjadi Zhao Ling. Haha, jika aku bisa dipuji oleh Paman Su, sepertinya kerja kerasku selama 2 tahun terakhir ini tidak sia-sia. Kata Zhao Ling bercanda. Nak, kamu tidak belajar dengan baik. Kamu tahu bahwa hati orang tuaku akan melompat keluar, tapi kamu masih mengolok-olokku. Su Shicheng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sejujurnya. Ketika saya mendengar Anda mengatakan bahwa transformasi Mars telah selesai, saya sebenarnya tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, bagaimana planet sebesar dan terpencil seperti itu bisa berubah hanya dalam waktu singkat? 3 tahun? Apakah cocok untuk tempat tinggal manusia? Tapi sekarang, ketika saya melihat semua ini, saya menyadari bahwa saya masih meremehkan kemampuan Anda. Dia menghela nafas dan mengambil 2 langkah ke depan, memandang ke kejauhan dengan gembira. Lihat semuanya di sini. Gunung, sungai, tumbuh-tumbuhan, burung, hewan, ikan, dan serangga. Menurut saya, ini bukan hanya penyelesaian transformasi dari Mars, kamu telah sepenuhnya mengubah Mars menjadi negeri dongeng. Saya hampir tidak tega membiarkan manusia berimigrasi ke sini, karena pasti akan menyebabkan kerusakan lingkungan di sini. Zhao Ling tersenyum dan berkata itu tidak bisa dihindari. Tetapi Paman Su, jangan khawatir, umat manusia sekarang sangat sadar akan perlindungan lingkungan, dan berbagai teknologi telah mencapai tingkat yang baru. Kota-kota baru yang kami rancang akan memaksimalkan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap lingkungan, mungkin masih menyebabkan beberapa kerusakan, tetapi pasti tidak akan menjadi seperti bumi sekarang. Meskipun saya mengatakan itu, sejujurnya, akan sangat disayangkan meskipun ada kerusakan pada lingkungan yang begitu indah. Su Shicheng berbalik dan bertanya ngomong-ngomong, Xiao Su, jenis kota gantung yang Anda sebutkan adalah bukankah itu mungkin? Tentu saja tidak masalah. Saya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Zhao Ling menjawab dengan percaya diri. Yang disebut kota gantung adalah kota yang menggunakan perangkat anti-gravitasi untuk melayang di udara. Kota semacam ini awalnya dipikirkan oleh Zhao Ling ketika ia sedang membangun reaktor nuklir gantung untuk mencairkan es di Kutub Utara dan Antartika. Namun, tidak akan ada reaktor nuklir besar yang dipasang di atasnya. Sebaliknya, berbagai bangunan dibangun untuk tempat tinggal manusia. Volume Mars jauh lebih kecil dari bumi, dan luas permukaannya tentu tidak sebanding dengan bumi. Setelah lautan luas terbentuk, luas daratan yang tersisa juga tidak sebanding dengan bumi. Tentu saja, meski luas daratan Mars kecil, sebenarnya tidak ada masalah jika menampung lebih dari 7 miliar orang, kepadatan penduduknya akan lebih tinggi. Namun apa konsekuensinya?
Tidak ada keraguan bahwa keberadaan populasi dalam jumlah besar akan menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan ekologi lokal. Menurut perkiraan para ilmuwan, jika lebih dari 7 miliar orang berkumpul di tanah Mars, Mars akan hancur total di dalamnya beberapa tahun. Vegetasi dan lingkungan ekologi hancur berantakan. Jadi apa solusinya? Pertama-tama, Zhaoling mengeluarkan perintah wajib bahwa semua perusahaan konstruksi yang datang kali ini harus membangun puluhan bahkan ratusan gedung bertingkat, agar bisa menampung jumlah penduduk terbesar dengan luas lahan terkecil. Adapun villa taman, atau bahkan rumah bangsawan yang meliputi area yang luas, Zhaoling dengan tegas memerintahkan agar villa tersebut tidak pernah diizinkan untuk dibangun. Tentu saja, keputusan ini tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara sebagian orang. Tetapi bagi orang kaya atau orang berkuasa yang datang untuk menjadi perantara, Zhaoling hanya memiliki sikap untuk kembali ke tempat asalnya. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana membiarkan manusia bertahan hidup. Terlepas dari apakah orang-orang itu bisa menikmati hidup, selain mengerjakan bentuk arsitektur, metode Zhaoling lainnya adalah membangun sejumlah besar kota yang ditangguhkan. Kota-kota gantung ini tidak akan menempati wilayah daratan, melainkan akan terapung di atas lautan. Setiap kota gantung dapat menampung ratusan ribu bahkan jutaan orang. Dengan cara ini, hanya perlu dibangun 3 hingga 4 ribu kota gantung dari populasi manusia. Akun ini sungguh bagus sekali. Dan untuk pembangunan kota gantung, Zhaoling sangat yakin keamanannya dapat terjamin. Karena sejak lebih dari setahun yang lalu, Roh Kudus mulai merancang model kota gantung, dan masing-masing dari mereka telah dia pertimbangkan setiap detailnya dengan cermat. Coba pikirkan, Roh Kudus hanya membutuhkan beberapa jam untuk merancang model tersebut di masa lalu. Tetapi kali ini membutuhkan lebih dari 1 tahun, dan perhitungan cermat yang tak terhitung jumlahnya pasti dapat menjamin keamanan kota gantung. Zhaoling juga dengan cermat mempelajari kota gantung yang dirancang oleh Roh Kudus. Dia menemukan bahwa untuk struktur utama kota gantung, Roh Kudus memilih paduan super yang diciptakan oleh batu raksasa.